Terima Ya, kasih. dan ini masih 28 orang, tapi mudah-mudahan melalui diskusi ini nanti juga teman-teman bisa melihat recordingnya gitu. Mudah-mudahan pertanyaan mewakili. Mungkin itu aja. Terima kasih juga Bang Jundi selaku Ketua Angkatan yang sudah menghubungi Kang Fajar untuk mengadakan kegiatan ini. HMP sifatnya fasilitator aja gitu. Karena sebenarnya kita udah ada proker yang memang sudah kita set untuk penulisan karya tulis. Itu aja. Terima kasih Kang Fajar. Saya kembalikan ke Kairen. Baik. Mungkin dari Kak Jundi sendiri ada yang mau disampaikan juga, Kak? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam buat kita semua. Saya juga menyambung tadi, terima kasih banyak kepada Mas Fajar yang sebetulnya ini bukan bukan share yang pertama gitu ya, tapi kalau di webinar yang pertama share-nya udah banyak tip and triknya di dalam grup yang mungkin sebagian besar sudah masuk, tapi mungkin ada yang belum, dan mungkin kalau via tulisan mungkin ada hal-hal yang sulit dimengerti begitu kan. Nah, malam ini kita coba bertanya langsung hal-hal yang bisa kita pengetahuan tentang sempro ataupun ujian tesis. Saya baru lihat sekilas saja kemarin paparan yang akan disampaikan oleh Mas Fajar, langsung ternyata ada ini, ada ini. Banyak sekali ternyata begitu ya, hal-hal yang penting yang luput dari perhatian kita semua begitu. Salah satunya saya ya mau di spoilerin ya. Salah satunya ya nanti ya lihat aja deh di dalam paparan gitu. Banyak hal yang ternyata ini penting, ternyata itu perlu gitu ya. Sebelumnya padahal saya nyantai-nyantai aja, ternyata jadi syarat begitu untuk substansial untuk sempro dan tesis. Nah, saya rasa insya Allah semoga bisa terfasilitasi, dan tentunya harapannya kita semua lulus di waktu yang tepat, di waktu yang pas, 4 semester maksimal begitu ya. Kompak satu angkatan. Kalau ada yang bisa 3 semester, alhamdulillah. Dan jangan lupa tentunya untuk membimbing, saling tolong-menolong pada yang lain. Sekali lagi terima kasih Mas Fajar, Mas Heru, Kak Iren, dan teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga banyak memberikan pengetahuan baru terkait dengan kelulusan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Mungkin sebelum acara sharing ini dimulai, saya izinkan membacakan CV dari Kak Fajar terlebih dahulu. Mungkin bisa di-share screen atau saya bacakan langsung aja. Dari Kak Heru, bisa nggak? Oke, kalau misalnya nggak bisa, mungkin langsung aja saya bacakan CV dari... Langsung aja nggak apa-apa, Kak? Oke, langsung saya bacakan aja CV dari Kak Fajar. Dari Kak Fajar ini lahir di Tabanan 22 Februari dan saat ini tinggal di Beji, Kota Depok. Kak Fajar ini telah menyelesaikan sarjana dari Fakultas MIPA Universitas Indonesia dan magister di FKM UI. Kak Fajar ini memiliki pengalaman riset yang sangat banyak, dan yang masih dijalani sampai dengan saat ini adalah riset mengenai efek kesehatan asap kebakaran hutan terhadap anak-anak di Palembang, Pontianak, dan Palangkaraya. Selain itu, Kak Fajar juga mengajar mata kuliah Geographic Information System atau GIS di FKM UI. Baik, mungkin CV dari Kak Fajar seperti itu. Baik, Kak Fajar, mungkin kita langsung mulai aja diskusinya, atau ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, silakan. Dan mungkin nanti setelah Kak Fajar menyampaikan sesuatu, langsung saja untuk dimulai diskusinya. Silakan waktu dan layarnya, saya persilakan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semuanya. Akhirnya kita bisa tatap muka ya, meskipun virtual ya. Selama ini kan kita hanya di grup. Jadi ya, mudah-mudahan ini semakin mempererat tali silaturahmi kita. Jadi nanti di grup juga nanti akan semakin rame, kemudian juga semakin semangat lah ya sama-sama gitu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, udah diperkenalkan tadi sama Kak Iren ya. Cuman saya ingin mungkin menyampaikan bahwa
Saya Kesling ya, dulu peminatan Kesling, angkatan sebenarnya Epit Kesling ya, tapi Epit Kesling dengan Kesling itu agak mirip-mirip ya, karena satu departemen. Angkatan 2018, kebetulan saya lulus tidak tepat waktu. Jadi saya lulusnya 5 semester, jadi ya waktu semester 4 itu kan baru awal-awal COVID ya. Jadi shock lah, kemudian semuanya pada kaget. Akhirnya ya impact-nya ke penelitian kita juga, akhirnya saya sendiri terhambat, jadi baru bisa lulus 5 semester gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya dari saya, mungkin jangan dilihat contoh baiknya dalam hal tepat waktu ya. Tapi mungkin sharing aja ya. Jadi sharing aja karena berhubung saya sudah melalui yang terlebih dahulu, jadi mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi pelajaran juga mungkin bagi teman-teman ya. Jadi mengambil hikmah dari yang kurang baik untuk supaya menjadi lebih baik, kira-kira gitu ya. Jadi saya disclaimer di awal bahwa saya mengatakan bahwa saya tidak lulus tepat waktu. Jadi saya lulus 5 semester, tapi mudah-mudahan saya berdoa teman-teman bisa lulus tepat waktu ya, 4 semester atau bahkan mungkin bisa 3 semester lulus gitu. Oke, itu aja mungkin perkenalan tambahan aja. Sekarang mungkin saya ingin masuk langsung ke materi ya, karena berharap nanti teman-teman bisa kita diskusi lebih banyak ya. Jadi sesi tanya jawabnya saya disampaikan kemarin ke Kak Jundi ya. Kalau bisa nanti diskusinya lebih lama gitu. Jadi saya hanya menyampaikan materi ini mungkin hanya sekitar 10 menit aja. Jadi nanti setelah itu baru nanti mungkin teman-teman nanti bisa bertanya live ya. Kalau selama ini kan mungkin chat ya, pegel jari ya, chat di grup Yudisium ya. Nah, kalau sekarang mungkin bisa bertanya langsung, jadi ya mudah-mudahan lebih interaktif. Oke, saya mohon izin menyampaikan materi saya ya. Saya share screen. Ya, jadi ini slide saya hanya ada mungkin sekitar 10 atau 11 ya, jadi nggak akan terlalu lama. Jadi mudah-mudahan nanti bisa selesai lebih cepat presentasinya. Jadi saya judulnya adalah tips menghadapi seminar proposal tesis ya di FKM UI. Jadi memang seminar proposal itu adalah awal mula perjalanan kita sebenarnya. Jadi ketika misalnya kita ibaratnya itu seminar proposal itu ibaratnya meletakkan lokomotif ya kereta ibarat itu ya di relnya gitu. Jadi selama ini mungkin lokomotifnya masih di luar rel gitu ya. Nah sekarang kita naikkan ke rel supaya akhirnya nanti perjalanannya itu terarah gitu ya. Jadi mau nggak mau itu satu tahapan yang harus dilalui gitu. Jadi nggak bisa kita misalnya saya mau lulus, saya mau sidang tapi nggak seminar proposal, itu nggak mungkin. Pasti harus seminar proposal dulu. Itu adalah batu loncatan pertama kita untuk melangkah selanjutnya di penelitian kita. Gitu. Ya, jadi makanya ini judulnya seperti ini, dan ini sharing session aja ya. Jadi kita saling santai aja ya, santai aja. Kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Jadi menyongsong semester baru itu sebenarnya harus dengan semangat baru, ya, karena setiap semester itu selalu membawa harapan baru, gitu ya, bahwa mau dibawa kemana nih semesternya, semester ini, gitu. Ya mau seperti apa kita akan di semester ini itu tergantung dari di awal kita awal semester itu kita melihat ini sebagai sebagai satu harapan ya bagi kita ke depan. Nah, supaya terencana ya atau terarah gitu ya, harapan kita itu sesuai, artinya harapan itu kan doa ya. Sedangkan kita harus doa itu harapan itu harus kita konkretkan ke dalam rencana, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ya, hal-hal yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa pertama yang harus kita menjadi pegangan kita selalu adalah kalender akademik FKM UI ya. Jadi kalender akademik itu dirilis untuk 1 tahun. Jadi di situ ada informasi ganjil, semester ganjil dan semester genap ya. Seperti itu. Jadi nanti itu yang menjadi patokan kita. Kemudian berikutnya adalah peraturan internal UI. Wah, ini kayaknya teman-teman Kepukes kayaknya senang banget nih materinya ya.
banyak berkaitan dengan peraturan ya. Jadi peraturan terkait dengan internal UI. Jadi kita harus melek peraturan juga ya, bahwa kegiatan akademik di FKM itu atau bahkan di UI itu tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang mengikatnya gitu. Ya, makanya kita harus memahami itu juga. Kemudian ini terkhusus adalah terkait dengan surat edaran FKM UI tentang publikasi ya. Jadi nanti kita akan bahas sedikit aja apa itu surat edarannya. Kemudian peraturan eksternal UI yang terkait dengan akademik. Ya, jadi baik ada peraturan internal UI yang yang mengatur istilahnya rumah tangga internal UI, peraturan itu, tapi ada juga yang peraturan itu berasal dari luar tapi terkait sama kita gitu. Ya, jadi di sini saya mengambil contohnya adalah salah satunya adalah Permendagri nomor 3 tahun 2018. Nah, ini tentang surat keterangan penelitian. Nah, ini seperti apa? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Kemudian juga template tugas akhir. Nah, ini saya sudah share ya di grup Yudisium bahwa sebetulnya menulis sekarang ini menulis tesis itu tidak sesulit dulu waktu misalnya awal-awal sebelum ada ini gitu ya. Jadi kita harus membaca aturan penulisannya, fontnya, ukurannya, kemudian spasi, paragraf dan seterusnya gitu. Nah, dengan adanya template ini sebetulnya itu sangat-sangat memudahkan kita untuk sangat meringankan ya beban kita di dalam menulis tesis. Karena apa? Karena kita tinggal mereplace aja ya, formatnya sudah ditentukan, sudah dalam bentuk file ya, dokumen. Nanti kita tinggal ganti aja isinya kira-kira seperti itu. Formatnya, fontnya, ukurannya, stylenya, kemudian formatting segala macam itu udah ada di situ lengkap. Tinggal kita ganti aja gitu sesuai dengan tulisan kita gitu. Jadi nggak perlu kita mikirin, ini ukurannya gimana ya, ini paragrafnya gimana ya, nggak perlu lagi karena sudah ada template-nya kira-kira seperti itu. Oke, yang pertama ya, ini adalah tentang kalender akademik. Jadi di sini saya fokuskan ke magister ya. Jadi yang saya highlight di sini adalah, jadi sebetulnya kalender akademik ini nanti bisa saya share juga filenya ya. Nanti saya akan taruh di chat supaya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Saya fokus ke ini aja ya. Saya fokus ke, jadi kalau yang sebelah kiri ini adalah semester gasal ya, ganjil. Kemudian ini genap gitu ya. Jadi nanti di sini saya fokusnya hanya ke semester ganjil ya. Karena setiap semester ganjil, setiap semester baik itu ganjil maupun genap itu punya deadline yang masing-masing gitu ya. Nah, jadi untuk magister ini kalau misalnya teman-teman berkeinginan, bercita-cita misalnya ingin lulus 3 semester, maka harus melihat deadline ini ya. Jadi kalau untuk magister itu maksimal itu proposal itu adalah 29 Oktober. Itu kira-kira 1 bulan dari sekarang ya. Jadi sekarang udah masuk Oktober ya. Ya. Berarti sekitar 3 minggu 4 mingguan ya dari sekarang. Kemudian nanti setelah itu ada tahapan berikutnya adalah harus ujian hasil maksimal 11 Desember. Ya. Kemudian nanti sidangnya adalah maksimal 29 Desember. Gitu ya. Jadi ini adalah patokan-patokan waktu yang harus kita patuhi kalau kita ingin lulus di bulan Januari 2022. Kemudian ini adalah terkait dengan surat edaran ya. Yang surat edaran yang tadi ya, yang di awal terkait dengan publikasi. Jadi kalau saya sudah highlight ya di sini. Untuk mahasiswa angkatan 2020 dan seterusnya itu diwajibkan sampai terbit ya. Jadi diterbitkan di jurnal ilmiah internasional, terakreditasi atau accepted, diterima di jurnal internasional gitu. Ya. Jadi kalau angkatan 2019 ke belakang, 2019, 2018 gitu, itu baru sampai ke tahap accepted aja ya, diterima. Ya, kalau sekarang ini harus sudah terbit nih di jurnal nasional, itu sudah terbit. Kalau di kami dulu itu masih kebijakannya itu adalah boleh di jurnal nasional terakreditasi, diterima aja tuh udah boleh gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa, harus sampai terbit gitu. Kemudian juga nanti penilaian mengikuti ya, penilaian sebelah sini juga kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan nilai ya yang baik ya, harus melihat itu. Jadi jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi itu berarti Sinta 6 itu masih bisa ya. Sinta 6 itu masih kan yang paling rendah itu kan Sinta 6. Kemudian yang paling tinggi adalah Sinta 1.
ya. Kemudian kalau misalnya jurnal internasional harus terindeks, ya. Terindeks biasanya terindeks Scopus, ya. Biasanya terindeks Scopus. Bisa juga Q4 ya, Q3, Q4 itu bisa ya. Kalau Q1, Q2 itu bagus ya, tapi memang agak lama reviewnya, jadi khawatir nanti teman-teman nggak keburu gitu. Jadi sebenarnya dilihat dari sini, sebenarnya teman-teman punya satu PR nih ketika menghubungi editor, chief editor dari jurnal, menanyakan, ini kalau misalnya saya submit sekarang, kira-kira saya terbitnya kapan jurnal saya? Kira-kira gitu ya pertanyaannya. Karena saya pribadi, saya misalnya submit jurnal untuk tugas publikasi itu, kebetulan karena setelah tesis, saya submit itu bulan Desember kalau nggak salah. Itu baru terbitnya itu adalah September, barusan September 2021, lama kan ya. Nah, tentu kalau misalnya teman-teman seperti itu, maka tidak applicable ya, tidak bisa teman-teman gunakan karena apa, terlalu lama ya kan gitu. Hampir berapa bulan tuh ya, 9 September, Desember kan bulan 11 ya, berarti 10 bulan ya kan, nggak mungkin ya. Artinya nggak mungkin menggunakan jurnal itu untuk teman-teman case-nya kalau misalnya memang ngejar misalnya lulus 3 semester, berarti kan mau nggak mau harus yang mencari yang pasti terbitnya misalnya bulan Desember misalnya gitu ya. Tapi kenapa kok saya lama sekali ya? Ternyata meskipun misalnya terbitnya itu misalnya 2 kali dalam setahun atau 3 kali, tapi kan kita mengantri gitu karena ada jurnal manuskrip lain itu yang sudah masuk, yang punya orang lain ya udah masuk duluan, dan mereka juga menunggu antrian kan gitu. Makanya kita akhirnya saya dapatnya adalah September, padahal sebenarnya di bulan Juni itu pun ada sih sebetulnya ya gitu ya. Jadi tapi memang karena ngantri, jadi kita mau nggak mau jadi akhirnya agak lama lah kira-kira seperti itu. Nah, jadi harus diperhatikan teman-teman adalah ketika lihat jurnal tuh ngelihat nanti misalnya di websitenya ini terbit bulan apa saja, kemudian tanyain kalau misalnya saya masuk bulan ini, kira-kira saya kemungkinan terbitnya itu sesuai jadwalnya misalnya Desember atau setelah itu di periode selanjutnya, kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti lewat dari Januari, ya tentu nggak bisa dong ya, karena kan teman-teman yudisium kan Januari kan gitu ya. Jadi kalau misalnya baru diterbitkannya Februari seperti itu, ya itu berarti kan tidak bisa kita ke jurnal itu karena kan kebutuhan kita kan untuk bisa memenuhi yudisium itu gitu. Ya. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas silakan ditanyakan lagi. Kemudian juga ada peraturan Permendagri ini yang peraturan eksternal ya. Jadi bahwa ada peraturan nomor 3 tahun Permendagri nomor 3 tahun 2018 bahwa intinya adalah sekarang tidak perlu lagi mengurus izin penelitian ke Kesbangpol gitu ya. Jadi di sini dijelaskan ya di pasal 5 ayat 2A bahwa penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan ya dari tempat pendidikan atau sekolah di dalam negeri dikecualikan ya untuk membuat SKP. Jadi peraturan itu ya. Jadi kalau misalnya lihat poin 2A ini harus kita melihat ke poin 1-nya seperti apa. Jadi setiap peneliti melakukan penelitian sebagai yang maksud harus memiliki surat keterangan penelitian kan gitu. Tapi ini dikecualikan untuk penelitian yang itu adalah dalam rangka tugas akhir sekolahnya gitu. Jadi tesis itu termasuk skripsi. Jadi sekarang udah nggak perlu lagi mengurus Kesbangpol ya. Langsung aja ke Dinas Kesehatan, langsung aja ke Kemenkes seperti itu. Kalau misalnya kita ingin mengajukan perizinan penelitian. Kemudian juga ini ada template tugas akhir, ya. Jadi udah sangat detail ya. Bahkan daftar isi pun udah dibikinin nama dia. Jadi betul-betul ini sudah memudahkan sekali ya. Jadi teman-teman tinggal mengganti saja dengan tulisan teman-teman, kemudian formatnya sudah fit ya, sudah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh UI gitu. Kemudian juga ketika kita bicara seminar ya, seminar itu adalah suatu kegiatan untuk mempresentasikan ide ya, gagasan kita tentang penelitian yang akan dilakukan. Atau saya sih sederhananya bahasa saya itu adalah riset kita go public ya. Jadi selama ini mungkin kita punya ide, punya gagasan penelitian, tapi kalau belum diseminarkan, maka itu hanya menjadi konsumsi pribadi gitu. Hanya kita aja yang tahu.
gitu ya, di pikiran kita saja sendiri. Tapi dengan kita seminarkan, itu sebenarnya kita membuat orang lain menjadi tahu. Artinya di saat kita itu akhirnya menjadi go public. Orang semuanya tahu gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam seminar, di dalam masing-masing seminar di sini adalah sebetulnya ada yang namanya sempro, seminar proposal, ya. Kemudian seminar hasil yang disingkat semhas, kemudian sidang tesis, gitu. Nah, masing-masing ini punya tanggal deadline-nya, deadline pelaksanaan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin wisuda di bulan Januari 2022 gitu, maka harus patuh ke kalender akademik ini, maksudnya harus patuh ke tanggalan ini. Artinya apa? Kalau teman-teman misalnya sempronya telat, misalnya sempronya itu lewat dari 29 Oktober, misalnya sempronya itu 1 November atau 3 November kira-kira gitu ya. Kemudian semhasnya itu justru lebih awal, misalnya nggak 11 Desember tapi 9 Desember. Tetap saja teman-teman tidak akan bisa diikutkan di wisuda Januari 2022 gitu ya. Jadi ini harus tetap dipatuhin ya. Harus maksimal 29 Oktober, kemudian semhasnya maksimal 11 Desember, kemudian sidangnya maksimal 29 Desember. Kalau semuanya sesuai, maka teman-teman eligible atau memenuhi syarat untuk bisa diikutkan di wisuda bulan Januari 2022. Kira-kira itu maksud patuh di sini ya. Patuh itu artinya kita betul-betul mengikuti tanggalan yang ada di kalender akademik tanpa kita miss satupun gitu ya. Miss satu, misalnya ini lewat satu, kemudian udah nggak bisa kita lulus bulan Januari 2022 gitu ya. Jadi tapi kan ini saya semhasnya lebih awal, nggak 11 Desember tapi tanggal 8 misalnya gitu, 8 Desember, itu sama aja tetap ya. Ketika dilihat di awalnya sudah nggak sesuai, mau kita majuin tanggal semhasnya dari deadline, tetap aja dia FKM melihatnya dari kesesuaian terhadap tanggalan-tanggalan yang ada. Gitu ya. Nah, kemudian juga untuk sempro itu ada beberapa syarat ya. Nah, ini contohnya Departemen AKK karena yang paling rapi dalam tanda kutip mengkoordinir ini gitu ya, mengelola sempro ini. Pertama adalah hadir minimal 3 kali di seminar proposal. Ya. Hadir minimal 3 kali di seminar proposal sebagai audiens biasa. Gitu ya. Hadir minimal 3 kali di seminar proposal atau hasil, boleh ya, boleh seminar hasil teman juga boleh ya. Tapi sebagai audiens biasa. Kemudian minimal 1 kali menjadi oponen. Nah ini tidak disebutkan. Jadi boleh oponen di proposal atau oponen di seminar hasil teman. Gitu ya. Kemudian minimal 5 kali melakukan bimbingan. Jadi sebelum kita proposal itu kita melakukan 5 kali bimbingan. Nah ini 5 kali ini tidak terikat hanya satu topik ya. Maksudnya tidak terikat hanya satu hari ya. Jadi kalau dalam satu hari kita melakukan 2 kali bimbingan itu hitung 2. 2 kali bimbingan itu maksudnya pagi saya konsultasi dengan dosen misalnya terkait dengan kerangka konsep misalnya gitu ya. Terus kemudian sore itu ada lagi konsultasi misalnya terkait dengan DO misalnya ya. Jadi itu bisa dalam satu hari itu bisa beberapa kali bimbingan dan itu dihitung 1 ya. Maksudnya dihitung 1 tuh kalau pagi itu 1, kalau sore itu 1 berarti 2 ya dalam sehari gitu. Kemudian hasil Turnitin harus kurang dari 25%. Nah, ini sebenarnya tidak di departemen lain tidak dipersyaratkan begitu ya, tapi memang AKK mempersyaratkan itu mungkin salah satunya adalah karena AKK itu kan banyak menggunakan kebijakan-kebijakan ya, peraturan-peraturannya. Dan itu rentan Turnitinnya similarity-nya itu tinggi gitu. Ya, oleh karena itu maka AKK membuat semacam pengamanan lah ya. Jadi kalau bisa tuh dari awal tuh kita nulis peraturan tuh kalau bisa kita sesuaikan supaya tidak semirip mungkin lah kira-kira seperti itu. Karena kan AKK kan banyak menggunakan peraturan-peraturan yang memang secara bahasa itu sulit memang untuk kita refrase kan gitu ya. Tapi itu yang disampaikan, artinya AKK ingin
di awal itu mahasiswa sudah sudah aware terkait sama itu. Nah, sebetulnya Turnitin ini sebetulnya kalau di departemen lain, misalnya di Kesling ya, itu dia tidak mempersyaratkan itu ketika Sempro, gitu ya. Ada juga yang mempersyaratkan itu di Semhas. Jadi sebelum Semhas itu cek Turnitin dulu, misalnya gitu ya. Ada yang mempersyaratkan itu sebelum sidang, cek Turnitin dulu, gitu ya. Gitu. Jadi beda-beda gitu ya. Nah, sebetulnya Turnitin ini nanti ini adalah salah satu syarat nanti untuk kita upload berkas di pas yudisium. Jadi yudisium itu nanti kita akan mengupload berkas-berkas ke aplikasi aplikasi yudisium yang dimiliki oleh FKM. Nah, di situ salah satunya kita mengupload hasil Turnitin, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya mau jujur nih ya, tanda kutip ya, sebetulnya Turnitin itu baru baru dipakainya itu adalah ketika nanti kita upload berkas kita ketika yudisium, kira-kira seperti itu. Cuman kalau ini kan bagus sih sebenarnya kalau misalnya kakak sudah dari awal seperti ini, artinya berjaga-jaga ya, supaya akhirnya dari awal itu mahasiswa sudah aware bahwa kalau bisa Turnitinnya itu hasil Turnitinnya di bawah 25%, kira-kira gitu ya. Nah, ini semuanya di screenshot ya. Jadi hadir minimal 3 kali. Jadi kita foto zoom nih, misalnya foto zoom galeri, kemudian kelihatan misalnya PowerPoint dari judul awal dari slide pertama awal yang judul dari teman kita yang sedang seminar proposal, kemudian situ ada foto kita, kira-kira gitu ya. Jadi kan kalau galeri kan bisa ya speaker kita setting seperti itu di Zoom, sehingga nanti kelihatan slide PPT-nya, kemudian kelihatan presentannya, kemudian kelihatan kita juga gitu ya. Nah, ini kalau bisa masing-masing aja, jadi jangan nunggu ke orang lain ya. Kalau bisa sendiri aja kita lakukan itu, karena itu untuk keperluan kita kan. Itu. Kemudian administratif itu ya biasa, setelah kita punya persyaratan ini, maka selanjutnya ya kita menghubungi dosen dan penguji gitu ya, menentukan jadwal sempronya seperti apa. Biasanya ini kita yang proaktif gitu, kita menghubungi PA Pak atau Bu atau Prof gitu ya, bisanya tanggal berapa, terus kemudian ya saya bisa tanggal segini, oke. Ada beberapa alternatif tanggal gitu. Terus kemudian tanyakan ke penguji, Pak, Bapak bisa tanggal segini nggak, Bapak? Jadi kita yang proaktif gitu ya. Jadi kita nggak menunggu dari departemen. Departemen itu menerima hasil dari dapatnya berapa nih, tanggal berapa? Oke, departemen nanti catat. Oke, PA setuju ya, oke, penguji setuju ya. Ya tinggal berarti kita tinggal mengurus administrasinya, yaitu mengisi form usulan proposal ya, yang bisa di-download. Nanti yang ini berkaitan sama administrasi di sekretariat ya. Jadi nanti sampaikan ke sekretariat seperti itu. Ya. Jadi nanti kita bahas lebih dalam ya. Ini sekedar sekilas aja. Kemudian ini ya, dokumentasi sampel tadi sudah saya sampaikan, nampak judul tesisnya, presentan, dan seluruh PA penguji dalam satu frame. Dan juga foto kita tentu. Kita jadi harus on cam-nya nyala, kemudian kita foto lah print screen gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga ini saya mungkin cerita sedikit tentang Yudisium, tentang grup Yudisium ya. Jadi sebetulnya grup Yudisium itu pertama kali terbentuk itu adalah pada 21 Januari 2021. Ini adalah H-2 penutupan Yudisium pada saat itu. Jadi telat banget ya. Jadi angkatan saya itu telat banget bikin grupnya. Kemudian ya, tapi alhamdulillah sih kita bisa bergerak lebih cepat dengan adanya grup ini. Jadi ini grupnya waktu itu lintas angkatan ya. Jadi ada 2016, 2017 ada, 2018 ada, bahkan 2019 tuh yang lulus 3 semester juga ada waktu itu ya. Tujuannya lulus saling bantu, ya. Kemudian ngejar target sama-sama adalah Yudisium di bulan Januari 2021 waktu itu ya. Kemudian ini tidak dibentuk oleh akademik ya, oleh akademik dan juga oleh dekanat gitu. Jadi memang ini merupakan inisiatif aja dari kita membentuk satu grup supaya kita bisa sama-sama gitu. Jadi sebenarnya seperti itu ya, sama. Nah, karena kita melihat bahwa grup ini sangat berguna bagi teman-teman mahasiswa, makanya saya berinisiatif waktu itu dengan Ketua HMP Angkatan 2019, kemudian Ketua Angkatannya, kita inisiatif untuk bikin grup yang serupa untuk Angkatan 2019, kemudian juga 2020, saya sempat ngobrol sama Ketua
HMP juga, kemudian juga Kak Juni juga ya kalau nggak salah waktu itu, kita bikin grup gitu ya. Jadi grup WA yang untuk tujuannya adalah untuk kita saling informasi segala macam bisa kita share di situ. Nah, jadi sekarang sudah ada sebetulnya 5 grup Yudisium ya, beda-beda angkatan. Jadi ini angkatan 2019 seperti ini, kemudian yang angkatan 2020. Ya, saat ini jumlahnya ada 255 di grup 1, kemudian grup 2 ini ada 100 gitu ya. Jadi harapannya sih kita di situ bisa saling bantu ya. Jadi saling sharing kalau ada masalah apa-apa bisa ditanyakan di situ. Japri juga boleh ya kalau misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat-sangat khusus gitu ya. Jadi bisa juga lewat Japri. Oke, jadi mari kita berjuang bersama ya. Karena kalau misalnya kita berjuang bersama itu semua tantangan itu akan terasa ringan, kira-kira seperti itu sih. Jadi semangatnya itu dengan adanya grup itu adalah supaya kita bisa sama-sama menuju tujuan kita yaitu Yudisium, kira-kira seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih atas pemaparannya Kak Fajar yang sudah menyampaikan beberapa poin yang memang harus kita highlight, seperti patuh dengan kalender akademik maupun syarat-syarat sempro per departemen itu seperti apa yang memang harus diperhatikan, seperti itu ya Kak Fajar ya. Baik, ini mungkin langsung saja kita buka diskusinya. Ini dari kolom chat Zoom, sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan. Mau langsung saja saya bacakan, langsung dijawab, atau bagaimana Kak Fajar? Atau mau dibuka per sesi dulu? Satu sesi mungkin 3 penanya dulu, atau seperti apa? Langsung aja kayaknya, udah ada di tulis ini, saya bisa baca. Oh gitu, iya. Ya, baiklah. Kak Fajar, ya. Silakan aja Kak, langsung waktu dan layarnya, saya silakan. Oke, pertama dari Margareta. Ini peminatan dari mana Margareta nih? Dari Kebijakan dan Hukum Kesehatan. Oke, Fukes ya. Fukes ya, oke. Jadi salam kenal ya. Kita baru kenalan di sini, ketemu. Salam kenal juga Kak. Jadi pertama adalah pertanyaan adalah maksudnya siap NG pada poin minimal 5 kali melakukan bimbingan, apakah apa itu ya gitu ya. Jadi apakah yang menjadi bisa menjadi bukti gitu ya dalam bimbingan gitu. Iya. Jadi saya masih tapi jangan deh terus kelihatan lagi IPK saya. Enggak, jadi di SIAK NG itu ada ada bimbingan ya kalau nggak salah ya. Ada kolom kita bisa di mata kuliah spesial itu kita bisa mengisikan berapa kali bimbingan gitu. Saya coba sambil share screen. Oh iya boleh. Saya takutnya nanti nggak enak lah kalau saya yang share. Boleh dibantu ya kalau ini. Mas Fajar lanjut aja dulu, saya sambil siapin. Oke. Jadi itu bisa diisi di situ ya, bisa diisi tanggalnya gitu, kemudian materinya apa ya, itu bisa dituliskan di situ. Nah itu halaman SIAK-nya itu di screenshot gitu, kira-kira di screenshot, pakai kalau laptop lebih gampang sih sebenarnya, print screen aja. Kemudian itu nanti dikirimkan ke sekretariat AKK gitu. Ya, bersamaan dengan tadi ya ada bukti kita sudah. Jadi kayak misalnya sekarang nih, misalnya contoh nih misalnya seminar proposal nih ya. Nah, ini kita setting kita misalnya galeri atau misalnya dengan speaker gitu ya. Terus kemudian kita foto kita ada di situ. Ya. Jadi di screenshot di print screen, kemudian itu nanti dilampirkan juga berbarengan dengan tadi bukti kita melakukan bimbingan gitu ya. Nah biasanya sih memang itu satu arah ya, dalam arti gini, yang kita isi di SIAK itu mungkin oleh oleh pembimbing itu nggak ditandatangan gitu, nggak diparaf atau apa gitu, tapi nggak apa-apa gitu ya. Artinya tetap nanti kita laporkan juga ke pembimbing. Tapi kalau misalnya pun itu tidak dikasih tanda tangan atau notifikasi bahwa oleh pembimbing ya, kan ini sebetulnya SIAK itu terintegrasi juga ke pembimbing, pembimbing bisa baca
yang ada di siak kita sih sebenarnya. Nilai kita pun sebenarnya di pembimbing ada gitu ya. Jadi IPK kita ada gitu. Nah, kalaupun pembimbing tidak merespon tidak apa-apa gitu ya. Jadi itu tetap bisa digunakan sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan bimbingan. Jadi it's okay, tidak apa-apa ketika misalnya ternyata di kolom pembimbing itu belum ada notifikasi dari beliau atau verifikasi dari beliau bahwa ini terjadi gitu ya, nggak apa-apa. Jadi dikirimkan aja. Nah seperti ini nih, oke, wah keren nih. Ya seperti ini ya, ya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi nanti ada coba yang nah seperti ini, yang bawah itu kan ada catatan mahasiswa. Nah sebenarnya di catatan pembimbing itu jarang sekali itu pembimbing mengisi gitu, nggak apa-apa sih. Ya tidak masalah gitu ya. Tapi artinya di sini kan jelas ya catatan mahasiswa ini apa sih yang diperbincangkan atau didiskusikan ketika bimbingan itu kan kelihatan di catatan mahasiswa ini gitu. Ya nggak masalah. Ini cukup dan ini di print screen ya. Kemudian dikirimkan ke sekretariat, ke email sekretariat masalah. Saya lupa menyampaikan itu tapi ada emailnya. Sekretariat nanti bisa mengirimkan berkas-berkas ini. Gitu. Mungkin itu ya kira-kira ya. Sudah. Kak Fajar, maaf satu lagi. Kalau ini saya misalnya sudah melakukan tapi belum pernah melakukan upload ini ke SIAK, apakah boleh dirapel sekarang gitu saya kumpulin terus saya upload atau gimana? Boleh. Izin menjawab boleh kemarin Bu Reta. Karena tanggalnya di situ bisa diedit kalaupun kita udah kelewat. Biasanya banyak yang dirapel memang. Bahkan yang via telepon atau WhatsApp pun dimasukkan aja nggak apa-apa. Iya, betul. Oke. Sip. Jadi bimbingan di sini itu sangat fleksibel ya. Tidak harus Zoom. Bisa juga dengan WA gitu ya. WA hari ini kita diskusi apa nih? Ada yang misalnya dengan email, ada juga yang kayak gitu ya. Jadi memang tidak kaku ya, tidak kaku. Jadi yang penting adalah bahwa FKM pengen ngelihat prosesnya dilakukan atau tidak, kira-kira seperti itu. Jadi tidak kaku. Dan bahkan lucunya nih, saya ingin cerita ya. Jadi ada teman yang yudisium waktu itu Januari ya bareng saya 2021. Dia rapel, jadi baru menjalani yudisium dia tulis di siaknya gitu, ditulis semuanya gitu ya. Ternyata nggak apa-apa kan, nggak masalah gitu. Artinya dia ingat, oh ya tanggal ini saya udah ada buktinya memang di WA itu ada segala macam, dia masukin ulang gitu. Di rapel tuh menjelang yudisium ditutup. Jadi memang nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu. Boleh seperti itu. Betul ya, seperti Kak Heru tadi sampaikan, betul bisa. Oke. Terima kasih banyak Kak Fajar, Mas Heru. Ya. Berikutnya siapa ya pertanyaannya? Dari Clean Devan. Kayaknya sama ya. Kalau untuk MKK apakah ada syarat Turnitin untuk bab 1 sampai 3 dan untuk apakah juga ada syarat minimal 1 kali oponen? Kayaknya sama ya. Karena itu peraturan itu diadopsi dari peraturan di FKM sih sebetulnya. Jadi AKK itu selangkah lebih maju dalam hal ini, artinya sudah lebih ini ya. Jadi yang disampaikan tadi itu sebenarnya berlaku universal dalam arti bahwa semua peminatan itu syaratnya itu ya minimal sudah pernah 1 kali oponen, kemudian minimal 3 kali kalau nggak salah 3 kali hadir gitu ya di seminar proposal atau hasil gitu, 5 kali bimbingan itu sebenarnya aturan dari FKM yang disampaikan di AKK gitu. Maksudnya AKK mengambil itu dari peraturan FKM kemudian disampaikan kembali dengan bahasanya seperti itu. Filosofinya apa sih kalau misalnya kita harus hadir 3 kali sebagai audiens, kemudian harus jadi 1 kali sebagai oponen? Kenapa? Karena nanti kita supaya tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita belum pernah ikut seminar proposal, belum nonton, kita nggak akan kebayang seperti apa sih seminar proposal itu. Jadi sebenarnya filosofinya itu ya. Kenapa akhirnya dipersyaratkan harus hadir sebagai audiens, kemudian harus pernah sekali jadi 1 oponen, supaya juga ikut merasakan bagaimana sih dosen itu menelaah tulisan. Ya. Jadi karena itu nanti akan dialami oleh dia gitu. Jadi filosofinya itu. Kenapa akhirnya kita harus hadir
minimal 3 kali, kemudian juga harus menjadi oponen minimal sekali, ya, di seminar proposal atau seminar hasil teman, gitu kira-kira. Kalau sidang nggak ada oponen ya, sidang itu semua udah dosen penguji semua. Kalau oponen itu hanya sampai seminar hasil, ya, seminar proposal sama seminar hasil itu ada oponennya. Tapi kalau seminar sidang itu sudah tidak ada oponen. Itu ya kira-kira ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kemudian dari Ana Tirawani. Oke, oponen tidak harus dari satu peminatan, ya. Tapi harus mahasiswa FKM, gitu ya. Jadi nggak boleh misalnya kita oponen kita dari FISIP misalnya gitu, nggak boleh ya. Jadi betul-betul harus dari mahasiswa FKM. Lintas peminatan boleh, bahkan lintas prodi boleh. Ya. Saya mencontohkan misalnya begini, ada mahasiswa EPIT yang dia itu penelitiannya tentang TB misalnya. Ya. Kayak misalnya komorbid tentang ini contoh aja ya, komorbid yang itu adalah komorbid COVID, itu TB misalnya gitu ya, terkait dengan COVID tapi ngambil komorbidnya adalah TB, kemudian terkait dengan angka fatality rate-nya gitu, angka fatalitasnya gitu. Nah, kebetulan di AKK itu ada dokter spesialis, bukan di AKK, sorry, di KARS ya, di KARS itu ada dokter spesialis TB. Gitu ya. Nah, dan kebetulan juga beliau menangani pasien COVID, gitu ya. Nah, itu boleh, sangat boleh. Ketika misalnya oponen itu dari KARS, itu ini kan bidang saya, ini kan pekerjaan saya sehari-hari, gitu ya. Boleh beliau bisa menjadi oponen untuk yang mahasiswa EPIT. Ya. Itu kan sudah lintas prodi ya, KARS prodi sendiri, kemudian juga EPIT kan prodi sendiri, gitu ya. Jadi kan ada 4 prodi ya. KARS, K3, kemudian EPIT, kemudian IKM gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, jadi boleh ya. Boleh, jadi bukan peminatannya tapi substansinya. Kalau substansinya menguasai, sangat boleh ya, sangat bisa lintas peminatan atau bahkan lintas prodi itu menjadi oponen kita. Mudah-mudahan itu menjawab ya pertanyaan ya. Baik Kak, makasih infonya. Berikutnya ini dari Dito Perni ya. Dito Perni. Apakah boleh di semester 4 mengambil mata kuliah lain selain tesis? Boleh. Ya, kalau SKS-nya cukup. Ya. Kalau SKS-nya cukup. Jadi tapi sangat jarang ya, biasanya semester 4 itu ngambil, kalau semester 3 itu masih mungkin ada kita misalnya tesis boleh semester 3, kemudian sambil ada kuliah juga ya, biasanya bisa ya gitu. Karena apa? Karena untuk bisa mengambil kuliah banyak SKS itu tergantung dari IP yang kita semester lalu misalnya gitu. Jadi kalau misalnya semester 1 IP kita 3,5 ya, di atas 3,5, maka semester berikutnya kita bisa ngambil sampai 18 SKS semester 2-nya gitu. Nah, kalau misalnya di semester 3 itu sudah tidak ada kuliah dan kita tidak ada publikasi juga, kita belum, misalnya semester 3 kita nggak publikasi juga, berarti kan nol ya, IPS-nya itu, IP semester itu 0. Nah, itu nanti kemungkinan akan sulit ngambil mata kuliah lagi yang selain dari mata kuliah spesial. Kalau mata kuliah spesial itu tidak terkait sama IP. Ya. Mata kuliah spesial itu adalah tesis sama publikasi, itu tidak terkait sama IP sebelumnya. Ya. Tapi kalau mata kuliah biasa itu terkait sama IP sebelumnya. Gitu ya. Jadi saya khawatir kalau misalnya kita tidak ada IP di semester itu, misalnya tesis, kita ngambil tesis sama publikasi tapi belum selesai, maka tidak ada IP kan gitu. Nah, itu khawatir nanti susah untuk kita ngambil mata kuliah biasa, mata kuliah biasa di semester 4 tersebut gitu. Jadi mungkin itu, kecuali kalau misalnya di semester 3-nya itu publikasi dapat A bisa gitu. Dapat A itu IP-nya 4 kan. Nah, kalau IP 4 berarti bebas, dia mengambil 18 SKS pun semester berikutnya itu bisa. Kira-kira gitu ya logikanya ya. Jadi ada kaitannya sama IP sebelumnya gitu. Mudah-mudahan itu menjawab ya pertanyaan dari satu lagi, ada satu lagi. Oh, ada banyak. Itu ada banyak. Oke,
bila tesis selesai semester 3, apakah bisa yudisium di semester 4? Ini biasanya dibayarin ini kalau kayak gini, Bang. Kalau tesis selesai di semester 3, apakah bisa yudisium di semester 4? Bisa, tapi bayar lagi. Gitu ya. Bayar lagi full. Gitu. Dia tidak ada dispensasi misalnya tesis sudah selesai, bayar setengah dong, enggak, tetap bayar full. Kemudian ya kalau misalnya kita bayar full, berarti hak kita full, gitu. Jadi kita bisa aja kuliah lagi, gitu ya. Ngambil mata kuliah banyak lagi juga bisa, gitu ya. Bisa aja sih, jadi nggak ada masalah. Jadi ini tetap bayarnya full ya. Jadi tidak ada dispensasi ya, tidak ada dispensasi. Meskipun sebetulnya ada peraturan terkait sama mahasiswa yang tinggal tesis itu ada diskon 25% kalau nggak salah dari SPP ya. Tapi hanya 25% sih. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya tinggal tetap mau perpanjang studinya, berarti tetap bayar 75% gitu. Wisuda offline belum pasti ya. Kita belum ada belum ada semester 3 ini, nggak tahu, belum ada info. Mungkin semester 3 ini masih terus akan online, tapi mungkin saja semester 4 tapi sudah offline ya. Apakah nanti misalnya wisudanya 50% atau 25%? Misalnya jadi wisudawan di semester 4 itu misalnya ada 1.000, 26% berarti 250 dulu, terus jadi ada beberapa hari gitu wisudanya. Saya nggak tahu apakah mungkin seperti itu, jadi bisa aja ya. Tapi sejauh ini sih belum ada keterangan seperti itu. Turnitin boleh menggunakan di luar ya. Jadi kalau nggak salah saya pernah share itu link Turnitin yang dipakai teman-teman 2019 kemarin. Terpercaya ya. Jadi alhamdulillah bagus lah itu. Alhamdulillah ada yang bisa kita percaya dari luar ya. Jadi tulisan kita nggak diapa-apain sama dia gitu. Jadi kita artinya aman lah. Tidak akan dia ada kayak semacam perjanjian di awalnya apalah gitu ya. Jadi sehingga kalau misalnya kita tulisan kita disalahgunakan oleh dia, itu bisa kita sue, bisa kita tuntut gitu. Jadi boleh ya pakai Turnitin di luar FKM atau di luar UI. Bukti screenshot tadi itu dikirimkan ke sekretariat departemennya masing-masing. Ada emailnya biasanya. Ya, dikirimkan ke sekretariat departemen masing-masing. Nanti kalau misalnya sudah sesuai, nanti akan diperiksa. Oke, nanti baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mendaftar Sempro. Kira-kira seperti itu. Oke. Ada lagi nih dari Bu Santi ya, Bu Santi Lestari. Untuk uji Turnitin Sempro boleh dari halaman judul sampai lampiran atau hanya bab 1 sampai 4 saja. Terima kasih. Jadi filosofi Turnitin itu adalah sebenarnya untuk mencek similarity. Similarity dari apa? Kemiripan dengan tulisan orang lain. Ya, berarti kutipan ya. Berarti kutipan. Jadi kalau misalnya kita mengutip, itu banyaknya kan hanya di pendahuluan di bab 1, kemudian bab 2, bab 3, sampai bab 4 sih sebenarnya. Karena metodologi penelitian kadang-kadang kita mengutip juga kan. Nah biasanya itu nanti akan ada lagi di bab, kalau untuk Sempro berarti hanya sampai bab 4 saja gitu. Jadi nggak perlu sampai referensi ya, nggak perlu sampai daftar pustaka ya. Jadi kita bisa potong segitu aja. Nah kemudian nanti kita uji Turnitinnya gitu. Nah tapi nanti kalau misalnya untuk Semhas itu nanti ada bab 6, bab pembahasan yang memang di situ akan banyak kutipan-kutipan kan. Jadi bab hasil itu sebenarnya nggak ada kutipan ya. Bab hasil itu bab 5 nggak ada kutipan sama sekali. Karena itu kita betul-betul ngejelasin data. Nah baru bab 6 itu biasanya pembahasan tuh. Nah itu masuk lagi tuh tulisan-tulisan, kutipan-kutipan dari jurnal-jurnal orang. Nah kemudian bab 7 kesimpulan itu sudah tidak ada lagi kutipan lagi. Jadi biasanya sih kalau saya dari bab tulisan awal, tulisan bab 1 pendahuluan gitu ya, sampai bab 7 sampai akhir itu biasanya itu jadi satu file. Selebihnya itu kayak misalnya lembar pengesahan segala macam itu nggak usah diuji Turnitin, ya kan, nggak ada miripnya kan, mirip sama siapa, gitu ya. Jadi tidak perlu, jadi hanya cukup yang itu aja, gitu ya.
Iya, bisa. Jadi kalau misalnya tadi tidak bisa, ini dari clean lagi ya. Kalau misalnya dosen tidak mengisi, ya nggak apa-apa, itu bisa di print screen aja. Gitu. Print screen aja. Dan sebetulnya kan itu nanti akan di cross check juga ya. Artinya gini, kalau misalnya kita berbohong, tanda kutip, kita ngarang-ngarang, itu nanti ketahuan. Kenapa? Karena kan dosen-dosen itu ngobrol. Misalnya nih, loh, saya udah ngisi misalnya sampai 10 gitu ya, sampai 10 tuh bimbingan. Kata misalnya nanti ada yang obrolan dosen tuh biasa kan gitu, gimana tuh si A ini, oh iya, dia udah mau daftar loh, udah tahu belum Pak? Misalnya kita kan dosen kan ngobrol kayak gitu ya. Terus nanti misalnya PA kita bilang, loh, kok perasaan belum pernah ya sama saya? Ah, itu ketahuan tuh. Belum pernah tuh bimbingan sama saya sekalipun. Nomor kontaknya saya nggak tahu, kira-kira gitu ya. Wah, berarti ini ketahuan nih, gitu ya. Jadi jangan kita kepikiran untuk memanipulasi data. Dalam hal ini adalah misalnya bimbingan nih saya udah berapa kali, atau saya menggunakan tanda tangan untuk yang lain, gitu. Tanda tangan PA untuk misalnya untuk kelancaran tes kita, jangan ya. Kalau misalnya belum beliau menyatakan ya udah pakai aja tanda tangan itu, ya jangan ya, karena nanti akan ketahuan. Loh kok udah ada tanda tangan saya, tapi kok saya nggak pernah bilang dia untuk maju sempro, kira-kira gitu. Itu akan ketahuan, dan itu nggak bagus. Dan itu istilahnya Anda atau teman-teman mengubur membuat galian untuk kubur teman-teman sendiri. Gitu ya. Jangan, pasti ketahuan. Tahu nggak kenapa akhirnya ada fakta integritas tanda tangan dosen? Karena ada indikasi salah satu mahasiswa itu menyalahgunakan tanda tangan dosennya untuk kelancaran tesisnya, sehingga akhirnya ada fakta integritas. Ya, jadi dulu tuh nggak ada, dulu tuh kita fine gitu ya. Tapi sekarang tiba-tiba ada semakin ketat. Kenapa? Karena ada indikasi itu. Jadi dengan segala kemudahan ini, jangan menggunakan tesis itu gampang di era pandemi, tapi jangan kita menggampangkan. Ya. Cuek aja lah, kita pakai aja tanda tangan dosen gitu, PA gitu. Untuk ini kita bikinlah seolah-olah mereka udah setuju untuk sempro, untuk semhas. Jangan. Pasti ketahuan. Dan ketika itu terjadi, wah tuh kayaknya itu udah dosa terbesar tuh. Kita bakal bisa di DO, bakal bisa dibicarakan atau diperbincangkan segala macam. Itu jangan deh. Saya tidak, lurus aja lah, kita lurus. Ya, lurus aja. Meskipun misalnya fasilitasnya tersedia, saya punya kok tanda tangan dosen digitalnya gitu ya. Wah, tapi jangan sampai kepikiran untuk saya gunakannya untuk keperluan saya nih. Jangan ya. Pasti ketahuan. Ya, jangan itu wanti-wanti dari saya banget ya. Jadi di era digital sekarang ini banyak kemudahan, tapi jangan itu jadikan sebagai nanti kita manfaatkan untuk kepentingan kita yang ujung-ujungnya nanti akan ketahuan dan kita akan rugi sendiri. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi, atau ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kira-kira moderator ada, Kang. Oh iya. Moderator udah punya catatan katanya. Oh gitu. Silakan. Mangga. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jadi jangan jadikan tesis ini sebagai tujuan, tapi ini adalah sebagai sarana. Ya. Kendaraan kita menuju sukses, bukan tujuan akhir kita sukses gitu. Jadi kalau misalnya kita menganggap tes itu sebagai tujuan, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk sampai ke tujuan itu kan gitu. Ya. Jadi misalnya kita manipulasi, kita otak-atik tanda tangan, penguji segala macam, kemudian kita jangan. Ada pertanyaan nih, saya lanjutin karena silakan. Sambil double zoom sama MPM. Ada pertanyaan dari Kak Debbie ya. Ya, itu tadi kayaknya ada raise hand ya. Mungkin langsung. Iya, mau tanya. Iya, makasih mau tanya Kak Fajar. Kita jadi saya langkah konkretnya begini aja Kak Fajar, mohon maaf teman-teman sekalian. Misalkan gini, kita langkah pertama adalah konkretnya kita mengajukan surat
apa nih, ke akademik kaji etika atau surat permohonan ambil data atau apa itu yang saya pengen ini Kak Fajar apa namanya, langkah 1 bikin surat izin apa dulu ke akademik, langkah kedua kita apa gitu loh Kak Fajar, gimana? Jadi saya perlu pertama saya ingin menyampaikan begini ya. Jadi poin utamanya adalah kita baru bisa bergerak itu setelah sempro. Ya. Setelah sempro, nah, di sempro itu baru kita bisa menyusun kaji etik. Jadi nggak bisa kita menyusun kaji etik sebelum sempro. Ya. Jadi itu dia. Oke. Setelah sempro, kita baru bisa membuat kaji etik terkait penelitian kita. Kaji etik itu adalah sebagai izin tanda kutip kita untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi tahap selanjutnya misalnya gini, kita udah bisa setelah kaji etik keluar, kita udah bisa ngumpulin data. Kita udah bisa ke instansi ngurus izin gitu. Kita udah bisa melakukan semuanya terkait dengan penelitian kita. Tapi sebelum kaji etik itu keluar, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi nggak boleh misalnya sebelum kaji etik keluar, itu kita udah, misalnya sebelum kaji etik nih, kita udah ngurus perizinan itu nggak bisa. Prosedurnya nggak akan keluar, yang akan bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kita harus bikin kaji etik dulu, selesai, kaji etiknya lolos, keluar nih surat kaji etiknya, baru setelah itu kita bikin surat perizinan penelitian ke instansi, permohonan data, dan seterusnya. Ya. Tapi tadi kan saya bilang itu ya, alur seperti itu ya. Tapi ada satu satu pengecualian. Ya. Ada satu surat yang kita bisa bikin bahkan sebelum kita sempro pun bisa. Apa itu? Itu adalah surat survei pendahuluan. Surat survei pendahuluan itu fungsinya adalah sebagai penjajakan. Ya. Jadi kita misalnya saya mau ngecek nih datanya ada atau enggak ya. Saya berkirim surat misalnya ke Dinas Kesehatan nih, sebetulnya saya ada variabel, saya perlu variabel ini, datanya ini, kira-kira ada nggak gitu. Ya. Jadi itu bukan surat permohonan data ya. Itu surat survei pendahuluan. Itu untuk penjajakan, untuk mencari tahu datanya ada atau enggak. Ya. Kadang-kadang kita perlu melakukan itu untuk menyusun pendahuluan kita di tesis. Ya. Jadi misalnya gini, kok kenapa sih kita milih DKI Jakarta? Wah, saya harus punya data Jakarta dulu dong, kalau untuk saya bisa nampilin di pendahuluan saya kan. Nah, makanya saya butuh survei pendahuluan itu, saya nanya ke DKI Jakarta, ke Dinas DKI Jakarta. Terkait dengan misalnya kasus TB itu seperti apa sih? Misalnya kalau saya meneliti TB ya, DKI Jakarta seperti apa? Karena saya perlu itu untuk nanti menuliskan di pendahuluan justifikasi kenapa saya milih DKI Jakarta. Gitu, kira-kira ya. Nah, dalam kerangka itu. Nah, tapi biasanya, ini saya cerita juga nih, saya dulu mengirimkan surat survei pendahuluan, niatnya untuk nanya, datanya ada apa enggak? Ya, karena kan intinya gini ya, kalau misalnya data itu nggak ada, kan kita nggak bisa lanjut penelitian kita, mau sebagus apapun proposal kita, kalau nggak ada datanya kan nggak bisa kita teliti, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang surat pendahuluan itu, survei pendahuluan itu kita mengajukan ke FKM, ke akademik, ya itu ke Pak Warso ya sekarang. Siapa saya lupa, atau Bulia ya kalau nggak salah ya. Nah itu kita mengajukan surat pendahuluan untuk kita nanti sebutkan di situ apa judul penelitian kita, kemudian variabelnya apa yang kita data apa aja kita perlukan gitu ya. Sebenarnya judulnya untuk menanyakan data ini ada atau enggak. Gitu. Ya. Jadi bukan untuk memperoleh data semuanya, tapi kita cuma pengen tahu aja datanya atau enggak. Atau kita butuh data sedikit aja untuk nanti kita dimasukkan ke dalam pendahuluan kita gitu. Justifikasi wilayah kita ini, kenapa kita milih DKI Jakarta, kenapa kita milih Bandung, kenapa kita milih, itu kan harus ada justifikasi data. Ya, nah itu kita caranya adalah dengan surat survei pendahuluan itu, survei pendahuluan. Kalau dulu ke Pak Eko ya, Kang ya? Ya, dulu tuh almarhum ya? Ya, kita sebenarnya kehilangan banget. Siapa? Sekarang kalau nggak salah ke Bulia ya, atau ditangani oleh kepala unitnya langsung ya untuk perizinan.
Kalau Pak Warso itu lebih ke terkait dengan ijazah sama transkrip ya. Seperti itu. Jadi itu. Iya, jadi Kak Fajar maksudnya surat itu kan, jadi misalkan saya nih ingin ke rumah sakit atau kemana kan, palingnya kan saya mesti bawa bekal surat dari FKM atau dari mana bahwa saya izin penelitian di sini boleh nggak? Intinya itu maksudnya itu ya, berarti namanya surat izin. Bukan, surat survei pendahuluan. Survei pendahuluan itu kita bersurat pakai online, pakai apa? Google Form atau kita datang sendiri atau per telepon, nanti infonya gimana tuh Mas Fajar? Ada aplikasinya, namanya aplikasinya tuh Mistra, permintaan surat ya kalau nggak salah ya, FKM. Nanti saya kasih linknya ya di Iya, kasih Mas Heru, tolong iniin Mas Heru, akomodir AHMP. Oh, aku share di itu ya, aku share di mana? Sebelumnya saya udah pernah ngurus, cuma HP-nya restart, nanti saya kirim ulang ke grup Yudisium. Nah, itu linknya udah saya share di grup. Itu link untuk pengajuan surat ya. Seperti itu. Surat izin survei pendahuluan ya? Ya, ada surat survei pendahuluan. Sebenarnya sih intinya sebenarnya bukan surat bisa juga sih isinya surat survei pendahuluan, mungkin FKM formatnya seperti itu, tapi biasanya adalah kita harusnya kulon-nuwun dulu Pak Mas Fajar, seperti izin boleh nggak sih kita penelitian di sini, intinya sih gitu dulu kan, bukan nggak juga betul. Gitu ya FKM UI formatnya nggak seperti itu. Izin maksudnya di tempat area maksudnya mungkin Kak. Belum masuk ke ranah itu. Jadi belum masuk ke ranah itu. Jadi ketika kita bikin surat survei pendahuluan itu sebetulnya itu kita surat izin survei pendahuluan sih sebenarnya judulnya ya. Surat izin survei pendahuluan. Sebenarnya itu sebenarnya judulnya ya. Iya, pokoknya seperti surat permohonan penelitian, izin penelitian gitu kali ya. Seperti itu. Nah, ini coba saya share screen ya. Jadi ini izin share screen ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kan nggak mungkin juga kita datang ke instansi mau harus ada bekal surat kan gitu loh. Nah, ini yang nomor 1, ya? Surat izin survei pendahuluan yang nomor 1 ya. Ini boleh diterbitkan sebelum kita sempro, ya. Nah, tapi kalau yang surat izin penelitian ini setelah sempro, setelah KJT keluar, gitu ya. Jadi fungsinya adalah kalau surat izin survei pendahuluan ini adalah lebih kelunduan sebenarnya di sini bisa di kita dengan surat izin survei pendahuluan ini kan sebenarnya kita menjajaki ya, saya ingin melakukan penelitian dengan judulnya ini kan di surat itu ada judulnya ya, ada judul tesis kita, kemudian juga ada data ya, kita juga nanti disebutkan juga datanya apa saja yang kita perlukan gitu ya. Nah, tapi itu bukan untuk meminta data, tapi untuk menanyakan datanya ada atau enggak, visible enggak, kira-kira gitu untuk melakukan penelitian ini. Jadi sebenarnya kita lagi nanya ke instansinya nih, Pak instansi, kira-kira gitu ya, atau Bu instansi, kita nanya nih, ini kalau misalnya saya melakukan penelitian ini kira-kira visible nggak dengan data yang ada di instansi Bapak Ibu misalnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti kan mereka akan membalas. Kalau misalnya memang datanya nggak ada, ya mereka akan menyampaikan datanya nggak ada, kan kira-kira seperti itu. Ya. Jadi nanti kita bisa pindah ke misalnya gini. Data tentang pencemaran udara itu misalnya tidak ada di BTK, tidak ada di Dinas Lingkungan Hidup misalnya ya. Terus kemudian Dinas Lingkungan Hidup itu bilang, oh nggak ada, belum ada di saya. Ya udah, terus kita coba lagi menjajaki ke BTKL misalnya, BBTKL misalnya gitu. Atau kita menjajaki lagi Kementerian KLHK misalnya gitu. Itu kita dalam konteks itu kita menjajaki datanya ada di mana sih, ketersediaan datanya bagaimana gitu. Jadi ini belum kepengumpulan data sih. Tapi di case saya udah dikasih datanya. Jadi saya baru ngirim surat izin survei pendahuluan, justru dibalasnya itu dengan ngirim datanya lengkap ke saya gitu. Ya, ada kayak gitu juga gitu ya. Jadi data sekunder dikasih ke saya, saya kaget. Jadi saya melakukan untuk sebagai formalitas prosedural, saya tetap bikin surat izin penelitian dan pengambilan data, meskipun datanya udah ada. Tertib administrasi aja gitu ya. Jadi datanya udah saya terima gitu, udah saya dapetin, tapi supaya alurnya itu sesuai, tetap saya buatkan surat izin penelitian dan pengambilan data. Gitu. Jadi seolah-olah saya belum punya data gitu. Tapi kemudian saya sampaikan, Ibu, ini
terima kasih datanya udah saya terima, tapi untuk supaya sesuai dengan prosedur di FKE maka saya perlu mengirimkan surat permohonan data. Kira-kira gitu waktu saya kejadian kemarin. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi fungsi dari surat izin survei pendahuluan itu seperti itu untuk menjajaki kemungkinan ya datanya ada atau enggak. Kemudian itu bisa surat izin survei pendahuluan ini bisa dilakukan sebelum kita sempro, ya jauh sebelum kita sempro itu bisa. Makanya kemarin saya di grup Yudisium saya mendorong itu ya, bikin aja, mau bikin 10 kayak ya, kita mau menjajaki kemana aja gitu, datanya ada di mana gitu ya, kemungkinan boleh, sangat boleh. Jadi tidak ada batasan berapa jumlah surat izin survei pendahuluan itu bisa diterbitkan gitu, nggak ada batasannya gitu. Ini tuh ya. Ada lagi pertanyaan? Iya, siap Kak Fajar, makasih. Yes. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada satu, Kang. Oh ya, ada satu ya. Saya share. Jika tesis yang ini ya? Ya. Jika tesis kita berhasil selesai dan lulus di semester 3, tapi publikasi baru akan dipublish di jurnal yang terbit di tahun depan. Di tahun depan itu maksudnya semester 4 ya? Iya, semester 4 maksudnya. Iya, harus tambah semester. Jadi 4 semester juga ya? Jadi 4 semester. Karena salah satu syarat Yudisium itu adalah melampirkan bukti publish. Jadi otomatis kan nggak bisa Yudisium. Kalau nggak bisa Yudisium itu berarti kita nggak bisa dinyatakan lulus. Kira-kira gitu. Ya, jadi harus seperti itu. Bahkan akan ada keringanan biaya gitu, Kang? Enggak juga, enggak. Kalau enggak yang ada. kemarin, yang tahun kemarin itu sempat ada wacana pemotongan harga gitu, Bang. Tapi sampai saat ini belum ya? Ada. Waktu itu ya itu yang tadi saya sampaikan itu pemotongan itu hanya kalau untuk jadi mereka yang hanya tesis saja gitu ya, atau publikasi aja, kalau nggak salah itu tesis aja atau publikasi aja salah satu, itu ada pemotongan 25% sih, kalau nggak salah ya, 25%. Kalau di zaman saya dulu tahun semester 5 ya sekitar 2020 ya, 2020 akhir 2020 semester 5 ya, bulan mulai kan semester 5 mulai Agustus ya, Agustus September ya 2021 itu ada kebijakan waktu itu ada kebijakan yang tinggal tesis aja itu hanya bayar 500.000 waktu itu ya. Makanya kan sempat heboh itu, aturan itu sempat heboh. Tapi setelah sekarang ini kayaknya itu nggak akan diaktifkan lagi gitu. Jadi itu mungkin kayak semacam panic button-nya UI dalam tanda kutip ya. Ini kan satu pandemi yang tiba-tiba seperti ini, kita agak kaget-kaget juga, akhirnya dibikinlah peraturan yang begitu memudahkan lah ya kepada yang nggak bisa lulus tepat waktu ya, tapi tinggal tesis aja. Nah, dia waktu itu hanya membayar 500.000 untuk semester 5-nya. Gitu. Oke, baik. Mungkin banyak banget yang sudah ditanyakan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ingin ditanyakan lagi kah? Ini Bu Rika juga udah menyampaikan bahwa info yang beliau dapat ini menambahkan kalau diskon kemarin ada syarat maksimal masih ada 8 SKS, itu baru diskon 25% gitu. Tapi jujur aja sih Kak Fajar, mungkin dari saya dan juga teman-teman yang lain itu juga menanyakan soal yang keringanan biaya yang 500.000 itu, karena kita ngiranya dapat infonya itu masih berlaku sampai yang 2020 kayak gitu. Ternyata udah nggak berlaku ya kayak. Udah nggak berlaku. Oh. Nggak berlaku. Jadi itu sempat menjadi kemarin angkatan 2019 itu sempat mengadvokasikan juga terkait sama itu ya. Ya mungkin pernah dengar ada dari teman-teman dari hukum FH UI, kemudian itu mengajukan itu bagaimana kalau keringanan itu seperti waktu saya dulu gitu ya, waktu angkatan 2018 di semester 5-nya gitu. Nah, ternyata itu membuahkan hanya 25% tadi. Jadi pemotongannya hanya 25%, dan itu pun
tinggal tesis aja kalau nggak salah ya, atau ada beberapa persyaratan lagi ya, saya lupa itu ya. Tapi yang jelas tidak sedrastis yang waktu 500.000 itu ya. Jadi itu betul-betul nggak masuk akal sih ya, 500.000 ya sebenarnya. Gitu. Iya. Ya, selain nggak masuk akal, mungkin juga karena kita kan selama ini cuma daring aja ya Kak ya. Jadi kita mungkin juga agak merasa semester depan ya nobody knows. Iya benar juga. Cuman kan selama mungkin semester depan ya nobody knows, but semester 1 sampai semester 3 ini kan kita hanya daring, dan mungkin ada beberapa teman juga yang kayak ngerasa lah fasilitas kita juga belum dapat yang secara utuh seperti apa. Terus tatap muka dengan teman-teman juga nggak ada kayak gitu kan, apalagi PPKM. Ya betul kayak gitu. Jadi mungkin merasa kayak ada nggak sih keringanan biaya, padahal kita cuma tesis aja, ambil tesis aja di semester 4 seperti itu kan. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah lulus 3 semester mungkin ya kayak meringankan banget ya Kak ya. Cuman kan kalau misalnya untuk semester 4 yang kita masih harus ya tinggal tesis aja kayak gitu, juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu sih, mungkin banyak ya yang didapat kayak gitu. Dan mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi nggak ke Kak Fajar? Jarang-jarang nih kita bisa nge-zoom kayak gini ya Kak ya. Biasanya lebih enak ngobrol di Zoom ya daripada ngobrol di chat di WA kali ya kayaknya. Iya, karena iya benar Kak. Gitu. Iya, artinya mungkin sambil nunggu pertanyaan ya. Kita nunggu kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi. Jadi ya memang daring itu nggak enak ya. Jadi saya ngerasain sendiri. Kami penelitian itu ya sendiri-sendiri ya. Sempat awal-awal itu saya terus terang saya pribadi ya. Kalau saya pribadi mungkin teman-teman yang lain nggak tahu ya. Tapi kalau saya pribadi itu betul-betul sempat ngedrop ya. Jadi pas bulan Maret April itu saya betul-betul down banget mental saya. Terus juga di situ waktu itu juga beberapa dosen senior FKM meninggal. Ya, jadi meninggal dunia. Jadi betul-betul secara mental itu saat itu saya, dan kebetulan saya kenal sama dosen-dosen tersebut gitu. Ada prof dari EPIT ada berapa orang, kemudian dari AKK juga ada 1 orang atau berapa gitu ya, saya lupa. Nah, itu cukup inilah, jadi cukup mempengaruhi perjalanan pengerjaan tesis saya gitu. Jadi saya vakum 1 bulan kurang lebih ya, saya vakum itu nggak ngapa-ngapain, nggak ya kayak orang linglung lah gitu ya. Dan saya sendiri. Kalau misalnya masih di kampus ketemu teman, mungkin kita masih bisa curhat segala macam ya. Karena pandemi ini kita selalu serasa sendiri. Makanya itu yang saya ingin menghilangkan itu, perasaan itu dari teman-teman, bahwa sebenarnya Anda tidak sendiri. Kita bareng ada di sini, dan saya konkretkan itu di grup gitu. Saya bikin grupnya gitu, bahwa banyak kok yang sesenasib sama kita gitu. Ya sebenarnya itu ya, banyak kok yang bareng-bareng sama kita sekarang ini menghadapi masalah yang sama, dan ya kita tidak sendiri. Ada teman-teman yang lain yang itu menjadi sebuah energi ya sebenarnya, supaya nanti kita bisa melangkah bersama gitu. Jadi harapannya itu ya. Jadi daring itu betul-betul lah secara mental itu saya pribadi ya sempatlah ngedown ya. Jangan dikira misalnya saya Kak Fajar itu di grup kayaknya bijak segala macam. Jangan salah. Dulu saya pernah ngalamin di mana kondisi saya itu betul-betul linglung. Nggak ngerti mau ngapain, data susah karena PSBB waktu itu, wah semua langsung ngedrop, bingung saya mau kemana, ngambil data susah gitu ya. Jadi, wah pokoknya pernah lah saya kan, makanya saya ngerasa itu, makanya saya berempati, wah kayaknya kita harus bikin grup nih, kalau nggak nanti khawatir nanti teman-teman akan mengalami apa yang saya alami kemarin gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, ini juga ada nih dari Kak Fani juga bilang, benar daring gampang banget bikin down mental, apalagi untuk penelitian. Sebenarnya nggak cuma untuk penelitian ya Kak Fajar ya. Kayak selama perkuliahan aja kadang-kadang emang kita bikin down mental juga kayak gitu kan. Juga sebenarnya daring tuh banyak banget kayak kendala-kendalanya. Mungkin dari kendala kita misalnya mau tesis kayak gitu, mau bimbingan aja sama dosennya kayak gitu aja, itu sebenarnya udah menjadi suatu kendala yang benar-benar sangat harus yang harus digarisbawahi. Emang kayak kalau misalnya kita daring seperti ini ya nggak ada vibes-nya kayak kita untuk tesis kayak gitu ya kayak. Cuman ya
benar kata Kak Fajar tadi juga, kalau misalnya kita sebenarnya di FKM ini nggak sendiri, kita semua sama-sama ya, semoga aja dengan daring ini nggak membatasi kita, emang kayak bisa membantu sesama teman kita juga kayak gitu, jadi saling bantu-membantu, dan juga insya Allah kita juga bisa lulus tepat waktu, dan juga mau daring mau enggak itu sebenarnya sama aja, tergantung kitanya pribadi juga masing-masing kan ya Kak ya. Kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada lagi nggak yang mau ditanyakan ke Kak Fajar? Mumpung banget, jarang-jarang kita kayak gini, nanti belum tahu lagi nih mau kapan diadakan Zoom kayak gini lagi ya Kak ya. Karena waktunya Kak Fajar juga mungkin bisa fleksibel kayak gini, dipergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Mungkin di sini ada. Jadi mungkin sambil menunggu ya pertanyaan. Jadi terkait dengan publikasi ya. Jadi sebetulnya angkatan 2017 itu baru masih submitted saja udah diterima. Maksudnya submit kita ke jurnal gitu ya. Oh udah terkirim nih. Meskipun belum ada balasan dari mereka gitu ya. Saya sudah ngirim ke jurnal ini. Itu udah bisa menjadi syarat untuk yudisium gitu. Jadi 2017 tuh masih seperti itu. Kemudian baru naik 2018 tuh, di angkatan saya itu accepted. Accepted ini ternyata hanya berlaku 2 tahun sampai 2019. 2020 itu berubah lagi, harus publish. Gitu ya. Saya nggak ngerti 2022 nanti harus kayak gimana nanti. Apakah harus buat portal jurnalnya sendiri kayaknya? Nggak, maksudnya bisa aja nanti misalnya wallahu alam ya, nggak bisa lagi Sinta 6, harus Sinta 3. Misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini strategi dari UI juga untuk menaikkan ini peringkat ya, karena dengan banyaknya publikasi di jurnal kan kita harus diafiliasi, kan harus mencantumkan FKM kan gitu ya, FKM UI gitu, diafiliasi ya ketika kita menulis jurnal, menulis manuskrip. Nah itu sebenarnya ada fungsinya juga untuk menaikkan peringkat UI ya. Cuman yang bagus sih sebenarnya di satu sisi itu bagus ya, tapi di sisi lain itu sebenarnya kayak membebani orang jatuhnya. Jadi kalau saya ngeliat ya, saya UI, saya nyuruh orang, kamu bikin tulisan deh, nanti afiliasinya fakultasnya. Nah dengan begitu, dengan banyaknya publikasi di luar itu menaikkan peringkat UI, gitu ya, menaikkan peringkat UI, dan itu sebetulnya ya kalau misalnya kondisinya normal, saya rasa sih oke ya. Tapi kalau misalnya kondisinya kayak gini, normal kayak gini, saya rasa itu terlalu berat lah ya, kalau menurut saya pribadi ya. Saya melihat dari sudut pandang itu bahwa sampai publish itu ya istilahnya dengan beban, tanda kutip, beban mental, beban segala macam, kemudian kita harus ada target yang tinggi, itu saya rasa kasihan juga sih, maksudnya terlalu berat lah menurut saya pribadi ya. Saya terus terang saya kan mengamati gitu ya, mengamati dari tahun ke tahun seperti itu. Juga kalau saya dulu 2018 itu SPP masih 13 juta. Sekarang 2020 berapa? Satu semester? 14 ya. Nah, cuman kalau yang 2021 kurang tahu sih, apa nanti nambah lagi juga nggak tahu. Padahal lagi PSBB kayak PPKM kayak gini, kalau nambah lagi juga. Itu kan tetap naik terus ya. Kalau nggak salah setiap 2 tahun, 3 tahun tuh naik gitu. Jadi itu juga menjadi pertimbangan. Wah, 15 juta. Oh, dari 15 ada yang 15 juta. 15 juta mungkin itu ya, dari Kars ya. Kars 2020. Oh iya, Kars itu emang tinggi ya, Kars. Jadi seperti itu. Jadi ya itu artinya dengan adanya ini sebenarnya saya pengen menyampaikan teman-teman bahwa ya tantangannya berat sih ya, tantangannya berat, tapi ya saya rasa sih ya kalau misalnya kita sama-sama insya Allah sih bisa. Insya Allah bisa. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada nih dari Kak Nur Fatimah. Silakan Kak, langsung aja on mic. Halo Kak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Halo warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini yang sering japri saya. Salam kenal. Ampun Mas Fajar, saya nggak bisa mungkin. Iya, nggak apa-apa. Saya menyambung pertanyaan terkait surat tadi sih. Sebelumnya pas saya pernah japri Mas Fajar ya, pertama kali pas saya bimbingan dengan Bu Beki, terkait dengan surat survei penelitian tadi ya Mas Fajar. Survei pendahuluan.
apakah itu sebenarnya semua kondisi harus melakukan survei itu? Misalnya ada beberapa variabel-variabel atau item-item yang memang seharusnya kayaknya kita udah tahu nih gitu. Bahwa sebenarnya instansi yang kita tuju ini sekiranya memang punya gitu, Mas Fajar. Dengan kata lain mungkin kita punya teman yang kerja di situ, atau mungkin kita dulu pernah kerja di instansi tersebut gitu kan, kita tahu kondisinya seperti itu. Apakah memang diharuskan semua kondisi mengurus survei tersebut. Kemudian yang kedua, saya mau informasi aja sih buat teman-teman yang memang melakukan survei, karena saya kan sebelumnya udah pernah melakukan ya Mas Fajar, pas saya PC dengan Mas Fajar, itu sebenarnya surat itu nanti ada keterangan dari admin bahwa kita harus melampirkan tanda tangan bahwa pembimbing itu menyetujui kalau kita mau survei di instansi tersebut. Seperti itu Mas Fajar. Oke, terima kasih. Oke, ini yang tanda tangan pembimbing itu survei untuk surat izin survei pendahuluan atau surat izin permohonan data, surat perizinan penelitian permohonan data atau surat izin survei pendahuluan? Surat izin survei pendahuluan. Oh, oke. Iya. Oh iya betul saya ingat. Ya memang. Gini, intinya sih gini, semua persuratan yang keluar itu harus atas pengetahuan pembimbing sih sebetulnya. Ya, jadi tidak boleh, bukan tidak boleh ya, kurang bagus kalau misalnya kita mengirimkan itu tapi pembimbing nggak tahu kira-kira gitu. Ya, jadi bonding kita dengan pembimbing itu kalau bisa itu dari awal banget itu kita rajut gitu. Ya, jadi istilahnya sih apa namanya bukan cerewetin ya, tapi gimana ya, rame aja gitu. Rame itu dalam arti cerita, misalnya gini, Prof, mohon izin Prof, saya mau membuat surat izin survei pendahuluan untuk melihat datanya ada atau tidak gitu ya. Mohon izin, saya minta izin dari Prof untuk menandatangani gitu ya. Jadi dari awal tuh beliau udah dilibatkan gitu. Jadi istilahnya rempongin aja PA-nya tanda kutip ya. Jadi apa namanya supaya ngebonding gitu. Nah sebenarnya PA itu senang ya. Sebenarnya dalam hati kecil beliau itu beliau tuh senang kalau misalnya kita apa namanya menyampaikan berita-berita seperti itu, progres ya. Karena kan jarang kita ditanya kamu udah sampai mana gitu ya. Karena ada sebagian dosen yang beranggapan no news means good news. Ya. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah cerita, ada sebagian dosen mengatakan oh dia baik-baik saja kok kayaknya. Gitu. Padahal mungkin kita lagi stres, ya kita lagi stres atau kita lagi terhambat apa gitu, tapi kita kayaknya nggak mau cerita. Nah jangan ya. Jadi sampaikan aja progres kita, misalnya. Saya sudah ngin kami tapi belum direspon, atau saya saya mengajukan surat ini kemudian sedang diproses, itu disampaikan aja gitu. Minimal kayak semacam mungkin di-read aja gitu ya. Di-read itu juga jangan, kalau nggak direspon jangan baper ya, biasa aja gitu ya. Misalnya saya memberitahukan Prof, izin Prof saya menyampaikan ini saya sudah ingin membuat surat izin survei pendahuluan untuk melihat ketersediaan data ke instansi A gitu ya. Mohon izin apa namanya saya minta persetujuan dari Prof, kira-kira seperti itu. Nanti misalnya direspon, biasanya nanti saya kirim draftnya atau saya kirim apa gitu ya. Nanti ada belangkonya kira-kira seperti itu. Nanti Prof dikirim ke Prof, nanti Profnya dikirim balik dalam bentuk PDF udah tanda tangannya gitu. Biasanya kayak gitu ya. Kalau untuk yang tanda tangan seperti itu biasanya beliau cepat ya biasanya ya. Karena kan cuma nambahin aja gitu ya di PDF gitu. Nah, seperti itu. Sedapat mungkin dari awal ya. Perlu nggak kalau misalnya instansinya kita udah tahu, udah ada, perlu nggak kita bikin surat kayak gitu ya? Kalau misalnya kita kenal baik orangnya dan gampang lah cincai gitu. Maksudnya gampang lah ya diajak apa namanya kita nanya-nanya gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya orang itu nggak kita kenal, ya baiknya ada suratnya gitu. Ya, jadi misalnya nanya ke teman, kebetulan di instansi A, saya nanya data ini ada nggak sih sebenarnya? Kalau temenan kan kita bisa dapat, maksudnya kita bisa dapat informasi yang kita butuhkan kan. Tapi tetap kalau misalnya data itu biasanya kalau keluar itu tetap kita harus ada suratnya gitu biasanya.
Nah, misalnya ditanya sama teman, perlu data apa? Oh, saya perlu data tentang ini. Boleh nggak saya ngintip aja kira-kira datanya ada apa enggak gitu. Oh, boleh nih. Saya kasih sedikit ya datanya ya, karena kalau misalnya ini harus diizin nih, kira-kira seperti itu. Nah, nggak apa-apa dipakai gitu. Tapi nanti ke depan, kalau misalnya kita ingin permohonan data, meskipun dia itu teman kita, tetap kalau menurut saya tetap harus bikin surat. Karena apa? Karena dia itu di bawah satu instansi kan gitu. Ada rumahnya, ada aturan rumahnya gitu ya. Di setiap rumah itu, instansi itu kan ibarat rumah ya. Itu ada peraturannya. Nah, baiknya itu kita tetap membuatkan surat meskipun di situ ada teman kita yang kita sebenarnya bisa minta datanya ke dia. Gitu ya. Jadi etikanya begitu. Ya, penelitian itu kan penuh dengan etika. Ya. Enggak serta-merta misalnya, tapi kan saya kan itu nggak melakukan itu untuk kejahatan. Iya, betul. Data apa sih emang? Oh, data DBD. Ya, data DBD mah itu sebenarnya kan publik kan gitu ya. Sebenarnya kan bukan data rahasia apa-apa gitu. Tapi tetap etikanya adalah ketika kita meminta sesuatu, kita harus punya suratnya untuk kita nanti present ke instansinya gitu. Pertanggungjawaban ke instansinya adalah bahwa surat ini ada surat loh, saya ngeluarin data, ada suratnya gitu. Temannya ngomong gitu misalnya, saya Pak pimpinan saya ngeluarin data ini tapi ini saya ada suratnya nih ya. Jadi seperti itu. Jadi bagi saya tetap ya kalau terkait dengan itu, kalau bisa sedapat mungkin menggunakan surat. Tapi kalau misalnya untuk survei pendahuluan ini karena memang sifatnya pendahuluan bukan yang sebenarnya, ya nggak apa-apa lah ya. Kita karena butuh buru-buru juga misalnya gitu ya, tanya ke teman, gimana nih kalau untuk data ini ada nggak? Ada. Terus berapa nih? Bisa nggak lihat datanya sebentar gitu ya? Boleh aja. Tapi kalau sebenarnya nanti ke depan gitu, sebaiknya sih menggunakan surat ya untuk permohonan datanya gitu. Mungkin itu ya. Ada lagi tadi yang miss ya? Apa ya? Oke, terima kasih Mas Fajar. Ada yang miss? Nggak ada ya? Udah ya, cukup ya? Cukup clear. Oke, sip ya. Jadi sekali lagi itu ya. Jadi penelitian itu full of ethics sebenarnya. Etika itu nggak bisa diukur, nggak bisa dipidana sebenarnya. Gimana kamu kok nggak sopan banget, mau dipenjarain? Ya nggak bisa lah ya. Tapi itu akan mengukur, akan kelihatan sejauh mana posisi kita, value kita. Kalau kita, oh ternyata dia tahu tuh aturannya begini, harus ada prosedur begini, oh gini. Nah itu sebenarnya itu akan menunjukkan nilai kita itu di mana gitu. Ya, jadi jangan main terabas aja gitu ya. Tapi kan saya nggak mencuri. Iya sih gitu ya. Tapi maksud saya penelitian itu adalah penuh dengan etika sebetulnya. Etika dengan dosen seperti apa, etika dengan sekretariat seperti apa. Semuanya penuh dengan etika. Ya, tidak tertulis, aturannya tidak tertulis, yang itu sebenarnya harus kita hati-hati ya. Jangan sampai dan yang paling parah itu adalah tadi yang saya sampaikan adalah menyantumkan tanda tangan dosen padahal itu belum pernah beliau tanda tangani. Itu yang paling parah menurut saya. Ya, jadi jangan lakukan itu ya. Jangan lakukan itu. Jadi itu yang paling parah menurut saya. Itu sangat tidak beretika, tidak sopan, dan menyinggung sekali dosen kalau misalnya kita lakukan itu. Ya, jadi kita mau maju sempro, kan harus tanda tangan pembimbing. Saya palsuin aja deh. Gitu ya. Terus kemudian saya kirim ke sekretariat dikira nggak akan ngecek, pasti ngecek. Pak, Prof, ini bimbingan Prof atas nama ini, saya mau di sempro nih Prof. Tanggal berapa? Saya gitu ya. Loh, kok dia belum bimbing saya? Tapi ini tanda tangannya sudah ada. Itu bahaya. Itu bahaya. Gitu ya. Mungkin itu ya. Saya wanti-wanti ya. Jangan. Meskipun fasilitasnya ada. Filenya ini sudah ada di laptop saya, file tanda tangan dosen saya ini semuanya sudah lengkap, penguji semua ada di saya gitu ya. Tapi jangan sekali-sekali gunakan itu untuk memuluskan tanda kutip perjalanan tes digital itu. Etik ya, etik. Oke. Ada lagi mungkin? Oke, mungkin yang mau tanya mungkin ada lagi yang langsung aja raise hand juga boleh atau lewat chat juga nggak apa-apa. Ya intinya juga kalau misalnya kita juga baik-baik sama dosen, insya Allah juga dosennya juga akan memuluskan jalan kita kayak gitu ya Kak Fajar, yang nggak perlu pakai nyantumin tanda tangan yang harusnya emang belum boleh kayak gitu.
Iya benar. Jadi saya mau cerita, mungkin ini out of topic ya, tapi jadi kan kita merasa bahwa kalau misalnya pembimbing itu kan sebenarnya sampai kita sidang sebenarnya selesai ya, tanggung jawab pembimbingan itu kan udah, pembimbing itu sudah tidak sampai, maksudnya sudah yudisium, sudah sidang ya, udah keluar nilai sebenarnya selesai, gitu ya, sebenarnya selesai. Tapi jangan salah loh, banyak teman-teman yang berlanjut bimbingannya, tanda kutip ya, bahwa nanti setelah lulus itu dosennya itu ngajakin, kamu bantuin saya dong, saya ada penelitian nih, kamu bantuin saya dong, kamu mau nggak jadi asisten saya, gitu ya. Tuh dari mana coba? Kalau misalnya nggak dari awal dia sudah membina hubungan yang begitu baik, begitu mesra dengan pembimbing, sehingga akhirnya pembimbing di akhir bilang setelah lulus dicari, kamu mau nggak gabung sama saya, kamu mau nggak bantuin saya, gitu ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan kita merasa bahwa kalau misalnya sudah lulus putus hubungan, jangan salah. Ya. Banyak case bahkan teman-teman 2019 gitu. Itu mereka jadi asisten pribadi, asisten dosen, ya, asisten pribadi maksudnya kemana-mana ditemenin pembimbingnya gitu. Dalam misalnya rapat-rapat segala macam, penelitian, project, misalnya gitu ada project pekerjaan gitu. Sangat mungkin terjadi gitu. Jadi bukannya mikir ke sana ya, tapi tentu seperti itu kan nggak serta-merta terjadi instan ya. Itu dibangun, dipupuk dari bimbingan. Oh ternyata nih anak ini bagus juga ya. Kok anak ini kayaknya sopan ya, baik ya istilah gitu ya. Kayaknya anak ini kayak gitu ya. Jadi penilaian itu nggak serta-merta langsung tek di akhir kemudian ini, tapi berproses. 6 semester, 6 bulan, 1 semester, atau mungkin setahun. Ya, sebelumnya bila kita berinteraksi dengan PA gitu, itu bisa seperti itu. Jadi makanya lurus aja deh, lurus aja. Jaga etikanya gitu ya. Terus kemudian juga, pokoknya lempeng-lempeng aja deh hidupnya, tanda kutip ya, hidup di tesisnya gitu maksudnya. Nanti insya Allah nanti kesananya ya, insya Allah nanti kesananya akan lancar, dan juga nanti setelah lulus pun mungkin kita masih bisa silaturahmi dengan dosen, PA, kemudian mungkin juga nanti kita dilibatkan di pekerjaan beliau juga mungkin, sangat mungkin. Ya. Iya. Baik Mas Fajar, banyak banget yang udah dikasih dengan kita, yang banyak sharing-sharingnya, tapi juga sebenarnya saya juga ada teman juga yang persis yang seperti Kak Fajar bilang tadi juga karena beliau ini menjalin hubungan mungkin yang memang baik gitu dengan dosennya, dia langsung setelah lulus langsung diangkat jadi asdos 3 mata kuliah sekaligus kayak gitu kan. Jadi ya itu emang jadi kayak satu motivasi juga mungkin buat kami juga yang mungkin kenal dengan beliau ini kayak gitu. Jadi ya memang harus dijalani seperti ini, ya memang jalannya seperti ini, ya udah dijalani aja, lempeng-lempeng aja, jangan sampai punya masalah dengan dosen, sehingga kalau misalnya kita lempeng-lempeng aja ya semoga dosennya juga pasti membantu ya Kak, yang akan mempersulit kita juga kayak gitu. Baik. Ya, jadi bikin ini ya, bikin kesan yang baik ya, meninggalkan kesan yang baik kita. Jadi kesan yang baik itu banyak ya aspeknya. Kesan yang baik itu yang pertama adalah tesis kita bagus. Itu kesan yang baik. Yang kedua adalah perilaku kita, tata krama kita baik ya selama bimbingan. Kemudian ketika seminar gitu ya, kita tunjukkan juga kesopanan kita ya. Meskipun kita yang meneliti tapi kita nggak sok tahu, kira-kira gitu ya. Jadi itu semua bagian dari membentuk nanti pada akhirnya bagaimana dosen itu atau pembimbing itu melihat kita di akhir gitu. Jadi nggak bisa kita parsial, misalnya nggak bisa saya tesisnya keren nih, bikin tesis yang keren, tapi di dalam perjalanan bimbingannya misalnya saya kurang baik, itu nggak bisa. Atau misalnya di dalam mempresentasikan nanti itu kita terlalu gayanya tanda kutip ya, gesturnya itu sok banget lah gitu ya, karena kita yang meneliti lah, kita paling tahu lah gitu ya. Jangan. Tetap kita menyampaikan tuh sesuai dengan porsi kita, bahwa yang kita sampaikan ini adalah hasil dari penelitian kita, misalnya kalau seminar ya. Kemudian juga kalau ada masukan-masukan kita tampung, jangan kita sanggah ya. Beliau itu lebih ahli daripada kita kok. Jadi kalau misalnya kita bilang, mohon maaf Prof, saya, jangan deh. Tapi
kita baik Prof, saya tampung Mas, makasih sarannya, saya akan diskusikan lagi dengan misalnya kalau misalnya penguji dengan pembimbing saya diskusikan lagi bisa seperti itu atau gimana gitu. Dan kalau misalnya kita membangun hubungan baik dengan pembimbing itu bisa jadi ya di setiap tahapan seminar itu kita akan dibantu oleh pembimbing kita, ngebelain. Penguji nanya sesuatu yang saya aja, contohnya saya tuh kebetulan tesis saya nggak sampai multivariat, hanya bivariat. Ada satu penguji yang bertanya, kok nggak sampai multi ya? Sebenarnya kan bisa sampai multi ya. Gitu. Saat itu saya bingung, nggak bisa jawab. Jujur aja. Tapi pas saat itu ternyata pembimbing saya masuk, kemudian menyampaikan bahwa ya ini sebenarnya kan tujuan penelitian nggak harus sampai multi. Tujuan dari desain studi ini tuh nggak sampai multi, hanya sampai bivariat sudah cukup. Karena memang bukan untuk meneliti secara detail, tapi hanya memberikan gambaran umum saja. Jadi itu pembimbing masuk tuh. Ketika saya bingung nggak bisa jawab, kenapa ya kok ini ya, kenapa sampai multi ya? Nah pembimbing masuk karena prosesnya itu memang dibimbing beliau banget gitu. Akhirnya saya sampai bivariat itu karena beliau yang minta saya sampai bivariat saja, nggak perlu harus sampai multi. Kira-kira seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya hubungan kita kurang baik dengan pembimbing, bisa jadi pas saat seminar itu justru kita nanti dijatuhkan oleh pembimbing kita. Bisa jadi. Ya, jadi misalnya, loh, perasaan kemarin saya nggak ngomong gitu deh, misalnya gitu. Loh, ya atau misalnya pembimbingnya bilang, saya kalau nggak salah waktu itu ngasih taunya nggak begini deh, gitu ya. Wah, kan horor itu, menakutkan kalau misalnya jadi seperti itu kan. Wah, berarti nih hubungan saya misalnya dengan pembimbing itu selama ini nggak baik lah, kira-kira seperti itu. Jadi malah yang membela saya mungkin justru penguji yang notabene bukan orang tua kandung saya, kira-kira seperti itulah ya. Pembimbing itu kan orang tua kandung ya di tesis. Nah, itu kurang baik lah. Jadi artinya kalau misalnya hubungan kita baik, tentu nanti pembimbing juga akan membela kita ketika nanti seminar proposal, terutama SMH sama sidang sih. Dan biasanya di sidang itu pembimbing itu bisa menego ke penguji luar, coba naikin dong nilainya supaya dapat nih mahasiswa saya. Iya. Bisa gitu ya? Iya, saya hadir di salah satu teman saya yang sidang, itu langsung ngomong di situ pembimbingnya. Coba naikin sedikit dong, gitu ya, atau gimana gitu. Saya bilang, Pak, Prof, mohon maaf dalam hati ya, mohon maaf saya masih ada di sini, kami masih ada di sini nih mahasiswa nih, gitu ya. saya mau lift juga nggak enak, gitu ya, lagi ngomong, aduh gimana nih, salting kan. Nah tapi terjadi seperti itu, tolong naikin dong gitu, karena mungkin standar di penguji luarnya itu mungkin standarnya mungkin beda ya di tempat di instansinya atau di universitasnya gitu ya, beda ya. Ya, naikinlah di kita supaya ini dapat A nih, karena kan nggak boleh terlalu jauh jaraknya dengan nilai saya, kira-kira gitu. Jadi itu terjadi loh, dan itu saya kaget tersendiri, oh ternyata begitu ya. Biasanya kan disuruh keluar dulu ya, tolong meninggalkan ruangan dulu, kita akan bahas nih, tapi waktu itu enggak. Jadi saya dengerin banget nih prosesnya, dan luar biasa. Ketika misalnya pembimbing itu betul-betul kita dekat sekali, itu nanti kita akan kita akan dibela lah ya oleh beliau. Baik, Kak Fajar, ini terakhir kali ya, ada pertanyaan terakhir dari Kak Pratiwi Soni Reda yang bertanya, menentukan penguji luar itu dari UI atau bagaimana, Kak? Pengalaman saya menentukan penguji luar itu ada dua, bisa kejadiannya bisa dua. Misalnya pembimbing kita punya kandidat, penguji dalam satu kita punya kandidat, ya. Karena kan penguji luar itu kalau yang saya alami itu ada dua penguji luar ya, ada dua penguji luar. Ada kejadian di case teman saya itu yang menentukan penguji luar pertama itu pembimbingnya satu, kemudian penguji dalam satu gitu, maksudnya penguji dalam satu itu juga menentukan kira-kira penguji luarnya siapa gitu. Bahkan penguji dalam dua, karena penguji dalam dua ya, ada dua penguji dalam dua, itu juga bisa nanti direkomendasikan oleh PA ya, atau penguji dalam satu gitu. Jadi itu dua orang tersebut bisa menentukan kira-kira dosennya ini ya, karena kan sejawat ya,
teman sesama di departemen, jadi kayaknya apa ini aja deh gitu. Jadi seperti itu. Nah itu yang satu. Tapi ada juga pembimbing itu menyerahkan ke kita sepenuhnya, ya. Jadi misalnya, kamu cari aja misalnya karena misalnya menggunakan data dari Kemenkes misalnya gitu ya, baca satu orang di Kemenkes. Jadi itu menentukan saya sendiri misalnya gitu. Atau satu lagi misalnya karena wilayah penelitian saya itu ada di kota ini, nah maka saya ngambil dari kota itu, salah satu dari dinkes kota itu, salah satu dari penguji luar saya gitu, misalnya gitu. Ya. Kalau kepada case saya itu saya diberikan kebebasan untuk menentukan, untuk mencari, ya, yang mau mencari, tetap saya komunikasikan lagi ke pembimbing sama penguji, Prof, Bu, ini saya ada kandidat dari Kemenkes ini, kemudian dari Dinas Kesehatan ini, gitu ya, boleh nggak? Setuju? Boleh? Kalau misalnya beliau menyetujui, lanjut, gitu ya. Jadi tetap meskipun diberikan kebebasan ke saya, tetap saya komunikasikan supaya beliau juga tahu nanti, oh ternyata yang hadir di sidang itu dari instansi apa, jabatannya apa, atau unit kerjanya apa, fokusnya kemana gitu, jadi supaya beliau tahu juga ya. Jadi nanti ketika di sidang itu beliau membukanya lebih enak gitu. Jadi memperkenalkan, oh ada dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, selamat datang. Jadi itunya enak ya kalau misalnya kita udah infokan gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi bisa dua ya, bisa ditentukan dari rekomendasi dari pembimbing, misalnya pembimbing kamu kontak ini aja deh, misalnya gitu. Kebetulan teman saya dan ngerti gitu ya. Atau bisa juga dari kitanya yang mencari, tapi tetap kita sampaikan juga dulu ke pembimbing, ini saya orang-orangnya penguji luarnya ini, gimana Pak, bersedia atau tidak gitu, terkena atau enggak gitu. Jadi seperti itu. Mungkin sudah menjawab ya Kak. Oke, karena ini udah pukul 21.44, mungkin ini tadi juga teman-teman yang sudah hadir di sini juga udah banyak yang diberi masukan banyak sekali oleh Kak Fajar, yang tadi Kak Fajar sudah memberikan sharing-sharing ke kita semua mengenai bagaimana menjalin hubungan dengan dosen bagaimana, terus untuk tadi syarat-syarat sempro seperti apa, terus kalau misalnya mau ngambil data di instansi seperti apa, terus nanti kalau misalnya kita mau lulus 3 semester itu tadi patuh dengan kalender akademik yang mana aja kayak gitu, yang harus di highlight itu seperti apa kayak gitu. Lalu tadi syarat-syaratnya juga sudah disampaikan juga, terus tadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bila tesis selesai semester 3 misalnya kayak gitu, nanti yudisiumnya semester 4 bisa apa enggak, ya bisa, tapi nanti ya benar kata Kak Fajar bayar lagi kayak gitu. Harus dipikirkan ulang juga oleh teman-teman semua yang emang gimana strateginya untuk menyelesaikan 3 semester atau 4 semester itu bebas, terserah. Yang penting kita jalannya mulus-mulus aja sama dosen, dan juga jangan sampai punya masalah sama dosennya, dan semoga aja kalau nanti selesai dari kita udah lulus dari FKM kayak gitu, semoga kita masih punya track record yang baik gitu dengan dosennya, sehingga mungkin nanti malah suatu saat bisa dihubungi oleh dosennya lagi, misalnya kayak teman saya itu yang bisa langsung dibilang untuk menjadi ASLUS misalnya kayak gitu kan, bisa aja kayak gitu. Oke, karena ini udah nggak ada yang mau bertanya lagi, mungkin ada closing statement gitu dari Kak Fajar, menyemangati kita yang ini daring seperti ini, yang memang mentalnya harus di. Sebenarnya saya cukup berempati ya sama teman-teman yang sampai saat ini mungkin belum pernah menginjakan kakinya ke FMUI. Ya, salah satu kalau orang daerah ya, dari daerah atau dari luar itu biasanya salah satu alasan kenapa kuliah di UI khususnya di Depok ya, karena ingin menikmati keindahan panorama landscape yang ada di UI Depok ya, salah satunya. Jadi salah satu daya tarik kenapa dari daerah itu pengen ke UI, salah satunya adalah terkait sama itu, selain juga dari mungkin keilmuannya sendiri gitu ya. Jadi
kan maksudnya kita memang kita ngejar ilmu, tapi kan kita pengen enjoy kan menjalaninya kan sebenarnya. Makanya kalau kita di UI itu, kalau waktu zaman saya masih offline, itu kita bisa nongkrong di pinggir danau misalnya gitu ya. Nongkrong di, kalau suntuk pikiran gitu ya, kita bisa nongkrong di lapangan mana gitu ya. Kita jalan-jalan kemana, di UI itu kan kita bisa jalan-jalan. Nah itu sebenarnya salah satu yang ya saya sangat sayangkan ya, bahwa teman-teman belum bisa mengalami itu. Ya, tapi ya jangan berkecil hati. Kita nanti bisa, artinya kita bisa melalui ini semua ya dengan kebersamaan tentunya. Jadi teman-teman tolong nanti disampaikan kepada teman-teman yang lain yang belum masuk grup ya. Jadi saya sampaikan di sini itu bukan grup partai politik ya, bukan grup ormas gitu ya. Jadi jangan takut, masuk aja di grup gitu. Jadi nggak akan ada tuh omongan-omongan sara ya. Jadi mungkin karena apa ya, kita mungkin ke 2020 kan agak jauh dari saya 2018 ya. Jadi sempat ada kecurigaan itu. Wah, jangan-jangan ini partai politik ya. Ini apa ini? Ini ilegal ya. ini bukan bentukan FKM kan? Legal ya. Jadi gitu ya. Jadi ya, mungkin itu ya kekhawatiran teman-teman ya. Ya tapi tolong kalau misalnya teman-teman yang belum bergabung diajak aja gitu. Oh, ini bermanfaat kok ini. Kita tempat ngobrol, tempat curhat kok gitu ya. Di sini nggak ada kok orang akademik kira-kira gitu ya. Kita cuman kita aja lah ngobrol gitu. Jadi tidak ada sekat ya. Kita ngobrol, nambahin aja, curhat segala macam. Jadi manfaatkan itu gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mungkin closing statement dari saya saya berharap sih teman-teman sukses semua ya, lancar semua, dilancarkan. Ini cuman ini yang bisa saya bantu ya, saya nggak bisa bantuin banyak ya, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membantu teman-teman untuk bisa lulus nanti tepat waktu, amin. Dan juga di dalam menjalaninya enjoy ya, bahwa kita merasa bahwa di sini kita ada teman-teman yang care sama kita ya, nggak sendirian gitu. Jadi sehingga akhirnya nanti menjalaninya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh passion. Kalau udah passion itu begadang dari sekarang nih sampai subuh tuh nggak kerasa ngerjain tesis ya. Enak aja gitu, enjoy. Kayak kita nulis, ibarat tuh kita nulis novel Harry Potter versi ilmiahnya. Ya, kebayang dong J.K. Rowling bikin Harry Potter itu kan with passion ya. Ya, kalau udah passion itu kita begadang-begadang itu nggak berasa. Nah gitu ya. Nanti berasanya kalau udah Sam House baru tuh tepar 2 hari tidur gitu ya. Tapi itu cerita, maksudnya pengalaman saya gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman dengan passion ya insya Allah sih semuanya akan bisa dilalui, dan kita hadir di sini untuk teman-teman, kira-kira seperti itu. Jadi kita hadir di sini untuk teman-teman, bersama kita bisa gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga emang beneran lancar dan juga lulus tepat waktu, dan juga kita emang semuanya enjoy ya walaupun masa-masa pandemi kayak gini. Iya, terima kasih banyak Mas Fajar atas sharing-sharingnya. Mungkin ini sebelum ditutup, Kak Heru atau Kak Judi ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Dua patah kata, silakan Kak. Oh iya, saya mau terima kasih kepada Kak Jundi sama Kak Heru ya yang sudah memfasilitasi, terutama Kak Jundi sih dari Japri saya gitu. Jadi terima kasih sudah difasilitasi ini forum ini gitu. Terima kasih. Jazakallah. Iya baik. Kalau dari Kak Jundi ada yang mau disampaikan Kak, silakan. Bang Jundi lagi nyari spot dulu dia. Oh iya. Biasanya nyari spot dulu dia. Silakan. Ya, alhamdulillah sih, terima kasih banyak Mas Fajar. Ini forum yang saya rasa sangat penting gitu ya. Banyak sebetulnya yang kalau saya lihat dari file presentasi itu hal-hal kecil tapi substansi gitu ya. Kayak hadir di sidang, saya aja nggak ngeh ternyata perlu juga kita hadir gitu ya. Bahkan perlu, kalau Mas Heru kemarin pengen hadir di salah satu ini Mas ya, Sempro ya gitu, ternyata itu penting gitu.
Nah, ini alhamdulillah banyak yang ilmu yang bisa didapatkan, dan sekali lagi masih banyak Mas Fajar dan teman-teman. Habis ini yang belum gabung grup ya, nanti bisa kontak saya atau Bang Heru untuk dimasukin ke grup. Dan terima kasih Bang Heru yang sudah bantu dengan teman-teman HMP untuk fasilitasi Zoom-nya, dan Kak Iren yang mau jadi moderator pada malam hari ini. Nanti rekamannya segera kita ini yang ngerekam siapa ya? Iren, oh ya Kak Iren. Terima kasih, nanti segera kita kasih buat yang lain. Hatur nuhun atas antusiasmenya juga buat teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Besok kerja lagi, semangat. Mantap. Oh ya, satu lagi. Mungkin itu jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada yang sempro, semhas itu di terkait dengan syarat substansial tadi, mungkin bisa di-share info-infonya di grup ya, supaya nanti bisa Mbak Jali memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain itu mengejar. Maksudnya memenuhi syarat tadi, minimal 3 kali ya, kemudian pernah jadi oponen gitu. Jadi itu mohon kerjasamanya di grup ya, supaya kita hidup grupnya, kemudian juga nanti teman-teman yang lain terbantu kan gitu ya. Itu aja mungkin ya. Jadi tolong menolong sekali ya ini Mas ya. Harus hadir di satu sama lain. Iya benar, makanya itu kita tadi emang dari awal juga Kak Fajar bilang kita nggak sendiri kayak gitu kan, kita emang harus saling bersama-sama kayak gitu. Semoga kalau bersama-sama juga pasti kita bisa. Oke, dari Kak Heru mungkin Kak, terakhir Kak, ada yang mau disampaikan? Ya sama, saya ucapkan terima kasih. Kalau tadi Kang Fajar bilang saya cuma bisa bantu segini, tapi kalau bagi kami ini nggak cuma gitu, ini lebih dari cuma gitu. Sangat bermanfaat. Mungkin kita juga agak canggung awal-awal kalau misalkan mau ngechat senior gitu karena dengan kesibukannya, tapi dengan keluasan hati Kang Fajar membuatkan grup lagi langsung, Bang Heru kita buatin grup, ayo, langsung banyak gitu, sampai ada 2 grup karena udah nggak muat gitu ya Kang ya. Mudah-mudahan Kang Fajar juga diberikan kelancaran di setiap aktivitasnya karena sudah membantu kita, karena saya yakin setiap yang membantu orang untuk berbuat baik pasti akan mendapatkan kebaikan juga. Saya perwakilan dari angkatan dan juga HMP mengucapkan banyak terima kasih, dan jangan bosan-bosan gitu kalau balas chat dari kami, dan salam buat Jaharan juga yang ada di sebelah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Heru atas closing statement-nya. Mungkin sebelum kita tutup, benar-benar tutup acara ini, mungkin bisa dokumentasi dulu ya terlebih dahulu. Bentar aja. Ya. Kalau yang memungkinkan untuk on-cam, silahkan persiapkan on-cam dulu. Kalau nggak on-cam juga nggak apa-apa, tapi nanti kasih reaction ya. Oke, langsung aja ya. Aku hitung dari 3, 2, 1. Oke, karena ini ada 2 halaman. Halaman yang kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak banget untuk Kak Fajar yang udah menyediakan waktunya, di sela-sela kesibukan Kak Fajar, karena udah mau berbagi, mau sharing sama kita semua. Semoga amal kebaikannya Kak Fajar juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, karena ini juga waktu udah menunjukkan pukul 10, mungkin teman-teman juga mau beristirahat, Kak Fajar juga mau beristirahat. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih teman-teman semua, terima kasih juga Kak Heru dan juga Kak Juni yang udah mempersiapkan ini juga. Akhirnya kita bisa banyak juga sharing dengan Kak Fajar. Jadi kita juga udah mendapat sedikit, nggak sedikit sih sebenarnya, banyak pencerahan-pencerahan tentang publikasi kita kayak gitu ya. Oke, baik, sampai sini aja ya Kak ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, bisa sharing-sharing lagi. Mungkin nanti kita adain lagi yang boleh. Heru atau Kak Juni nanti mau fasilitasi lagi. Boleh. Mudah-mudahan bisa jadi program reguler. Karena ini semangat itu dicas ya. Semangat kan perlu dicas ya. Betul. Jadi Betul. Terima kasih semuanya teman-teman. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Lancar semuanya. Mas Fajar, Mas Heru. Potong rambut ya Mas Heru ya. Terima kasih Bang Edward.